Baru saja menikah, adik ipar membawa pacarnya menginap, mengkritik saya lamban. Saat makan malam, saya menampar wajahnya dan menelpon seseorang yang membuat seluruh keluarga suami terkejut. Salam hormat bagi para penonton sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, baru saja selesai acara pernikahan, adik ipar saya dengan lancang membawa pacarnya untuk tinggal di rumah saya. Begitu tak tahu malunya, di tengah jamuan makan malam, ia bahkan mengkritik saya sebagai wanita yang ceroboh dan lamban. Saking murkanya, saya mengayunkan tangan dan menampar wajahnya dengan keras, lalu segera melakukan satu panggilan telepon yang membuat seluruh keluarga suami terkejut dan tak berkutik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kelancangan tersebut? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Bagi seorang wanita, mengenakan gaun pengantin dan melangkah mendampingi suami, selalu menjadi hari yang penuh dengan impian tentang keluarga yang damai. Saya pun tidak terkecuali. Tahun ini usia saya 30 tahun, usia yang tidak lagi terlalu muda untuk bermimpi muluk-muluk, tetapi cukup dewasa untuk mengetahui apa yang saya inginkan. Melewati masa muda dengan bekerja keras siang dan malam di sebuah perusahaan media di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saya menabung dan meminjam sedikit tambahan dari orang tua kandung untuk membeli sebuah apartemen dengan 3 kamar tidur. Rumah itu adalah hasil keringat dan air mata, sekaligus tempat bernaung paling aman bagi saya ketika menerima lamaran Hendra. Saya mengira mulai saat ini, sarang cinta ini akan memiliki kehadiran seorang pria untuk berbagi suka dan duka dari pagi hingga malam. Namun, saya salah. Sebuah kesalahan yang bahkan, sampai detik ini, ketika mengingatnya, dada saya masih terasa sesak dan pahit. Peristiwa itu terjadi pada sore hari di hari ketiga setelah pernikahan kami. Menurut adat dan kebiasaan masyarakat kita, seharusnya ini adalah waktu bagi pengantin baru untuk beristirahat, menikmati masa bulan madu yang manis, atau setidaknya memiliki waktu santai untuk merapikan barang-barang setelah kelelahan menggelar resepsi. Namun, karena tuntutan pekerjaan di akhir tahun yang sangat sibuk, saya dan Hendra sepakat untuk hanya mengambil cuti 3 hari lalu kembali bekerja. Sore itu, Jakarta sedang diguyur hujan dan angin dingin di awal musim hujan, membuat orang hanya ingin cepat-cepat pulang dan bergelung di balik selimut hangat. Saya mampir ke supermarket di lantai bawah apartemen. Dengan teliti, memilih sayuran segar, ikan gurame yang gemuk, dan sedikit iga sapi untuk menyiapkan makan malam pertama yang layak bagi kami berdua setelah menikah. Sambil menenteng kantong belanjaan yang berat, melangkah keluar dari lift dan merapikan rambut yang berantakan karena angin, saya tersenyum sambil menekan kode sandi pintu. Pintu kayu yang familiar itu terbuka, tetapi senyum di bibir saya langsung lenyap. Yang terpampang di depan mata bukanlah suasana tenang yang biasa saya dapati, melainkan sebuah kekacauan yang membuat saya tercengang. Tepat di tengah ruang tamu, 2 koper besar berwarna merah dan biru tergeletak menghalangi jalan. Barang-barang dan kantong plastik berserakan di atas karpet berwarna terang yang sengaja saya pesan dari luar negeri. Di atas sofa ruang tamu, Hana adik kandung Hendra dan Nugroho, pacarnya, sedang duduk santai bersandar satu sama lain sambil menonton televisi. Suara TV menyala, keras menyiarkan program hiburan murahan. Yang paling membuat saya marah, di bawah kaki mereka berdua terdapat sepasang sandal rumah bentuk beruang berwarna merah muda. Itu adalah hadiah kecil dari ibu kandung saya sebelum hari pernikahan. Beliau berpesan agar saya menjaga kaki tetap hangat di musim hujan. Saya sangat menyayanginya dan belum pernah sekalipun berani memakainya. Namun sekarang, sandal itu diinjak-injak tanpa ampun. Mendengar suara pintu, Hana menoleh ke belakang, tanpa senyuman, tanpa sepatah kata sapaan. Kakak ipar. Dia mengangkat dagu dan menyipitkan mata menatap saya dari atas ke bawah, lalu melontarkan kalimat, "Udah pulang kak? Kami nungguin dari tadi. Coba lihat di kulkas ada apa, buruan dimasak deh. Kami kelaparan dari siang." Saya berdiri mematung di tempat, berusaha menjaga ketenangan, menarik napas dalam-dalam agar suara saya tidak bergetar karena marah. Saya meletakkan kantong belanjaan di meja dapur, berbalik, dan menatap langsung ke mata Hana. "Hana, kenapa kalian ada di sini? Koper-koper ini maksudnya apa? Seingat kakak tidak menerima telepon pemberitahuan apapun dari kamu atau ibu." Hana mencibir, dengan santai meraup keripik kentang dan mengunyahnya dengan berisik. Ia menjawab dengan sikap yang sangat tak tahu malu. "Kakak ini lucu banget deh. Masa sewa kosan kami baru aja habis, ibu kos nggak mau perpanjang? Ibu bilang apartemen kakak kan luas, ada 3 kamar, dibiarin, kosong juga nggak ada gunanya. Ibu nyuruh kami pindah ke sini sementara waktu, tinggal beberapa bulan sampai kami menikah nanti baru dipikirin lagi. Mas Hendra, itu kan kakak kandungku, rumahnya ya rumahku juga. Kakak sebagai menantu harus tahu diri dong, jangan pelit dan perhitungan soal hal remah begini." Saya terdiam kaku,
tenggorokan terasa pahit. Apartemen ini adalah aset yang sertifikatnya murni atas nama saya sendiri, dibeli sebelum saya mendaftarkan pernikahan dengan Hendra. Keluarganya tidak pernah menyumbang sepeser pun, bahkan saat menikah, uang untuk membeli tempat tidur dan lemari pun murni dari kantong saya. Namun sekarang, mereka dengan seenaknya menganggap ini sebagai aset bersama keluarga mereka. Seenaknya mengatur tempat tinggal untuk anak, perempuan dan pacar anaknya tanpa sedikit pun menghargai keberadaan saya. Tepat pada saat itu, terdengar suara kunci pintu dibuka. Hendra melangkah masuk ke dalam rumah. Berbeda dengan harapan saya bahwa ia akan terkejut atau marah, untuk membela istrinya, Hendra malah terlihat sangat santai. Ia melepas sepatu, melempar tas kerjanya ke kursi, mengangguk menyapa Nugroho, lalu beralih menatap saya dengan senyum hambar. Loh, kamu kenapa wajahnya cemberut begitu? Ada adik datang main tuh harusnya. Senang. Ibu udah telepon ngabarin aku dari pagi. Aku sibuk rapat jadi lupa ngabarin kamu. Udahlah, apartemen kita kan luas, 3 kamar. Kita pakai 1 kamar, 1 ruang kerja. Kamar tamu biar dipakai mereka berdua sementara waktu, nggak apa-apa kan? Namanya juga keluarga sendiri, kamu jangan terlalu sempit pikiran, nanti ibu malah sedih. Kata-kata Hendra bagaikan sayatan pisau tak kasat mata yang menusuk jantung saya. Pria itu sama sekali tidak peduli dengan perasaan istrinya. Ia memberi dirinya sendiri hak untuk memutuskan segala sesuatu di rumah yang saya bangun. Dengan tangan saya sendiri. Pembelaan dan kompromi Hendra adalah tamparan air dingin ke wajah saya, membangunkan saya dari mimpi indah kehidupan pengantin baru. Saya menelan gumpalan amarah di tenggorokan, kedua tangan saya mengepal begitu erat hingga kuku menancap ke telapak tangan yang hampir berdarah. Namun saya paham, marah saat ini hanya akan memperburuk situasi. Saya memutuskan untuk memperjelas hitam dan putihnya, tetapi pertama-tama saya harus tetap berkepala dingin. Saya tersenyum kaku, membawa belanjaan berjalan lurus ke dapur, meninggalkan suara tawa cengengesan dari mereka bertiga di belakang. Dapur yang awalnya menjadi tempat favorit saya di rumah, tempat saya menemukan kedamaian setelah berjam-jam stres bekerja, kini terasa pengap hingga sulit bernapas. Saya berdiri di depan wastafel, membiarkan air dingin mengalir di tangan saya, tetapi tidak bisa meredakan api yang menyala di dalam dada. Meski sangat marah hingga rasanya ingin segera mengusir 2 tamu tak diundang itu keluar dari pintu, namun didikan tata krama dari orang tua sejak kecil membuat saya tidak mengizinkan diri saya bersikap kasar. Saya masih berusaha menyelamatkan sedikit martabat terakhir dari hubungan kekeluargaan ini. Berharap hidangan makan malam yang layak bisa menjadi teguran halus tentang tata krama dan sopan santun, saya menyingsingkan lengan baju dan mulai memasak. Ayam bumbu rujak memancarkan aroma yang menggugah selera. Ikan gurame digoreng garing dan renyah. Semangkuk sayur asam dengan irisan belimbing, wulu yang masih mengepulkan asap panas. Saya dengan hati-hati menata setiap hidangan di atas meja makan berbahan kayu ek, yang sangat saya sayangi. Makanannya sudah siap, silakan semuanya ke meja, saya bersuara, dengan nada yang sebisa mungkin saya jaga agar tetap datar. Hendra, Hana, dan Nugroho beringsut menuju meja makan. Hana duduk dengan kasar di kursi, memegang sumpit dan mengorek-ngorek piring ayam bumbu rujak, lalu mencibir meremehkan. Kakak ipar masaknya gimana sih, kok hambar begini? Ayamnya keras, ikannya juga, gosong di pinggirnya. Siapa yang bisa nelan coba? Di rumah, masakan ibu 1000 kali lebih enak, jadi istri tuh harus pinter urusan dapur, layanin keluarga, suami yang bener. Kakak kerja dapat berapa rupiah sih? Pulang ke rumah lelet banget, nunggu semalaman baru bisa makan. Nugroho yang ikut-ikutan pun mengambil sepotong ikan ke mangkuknya, lalu meringis bergumam mengeluhkan ikan yang banyak tulangnya. Saya yang duduk di seberang menghentikan sumpit di tangan saya. Saya menatap lurus ke arah Hana, berusaha menjaga nada suara tetap tenang namun tegas. Hana, masakan kakak mungkin gak cocok di lidahmu, tapi ini adalah makanan yang kakak siapkan dengan penuh rasa hormat. Kalau kamu merasa nggak bisa makan, kamu boleh masak sendiri ke dapur atau pesan makanan dari luar. Kakak seharian, kerja capek, sampai rumah masih harus melayani tamu yang datang tak diundang. Kakak rasa, kakak sudah menjalankan kewajiban kakak. Begitu ucapan saya selesai, Hana membanting sumpitnya ke meja hingga berbunyi nyaring. Ia memelototi saya, suaranya melengking tajam. Kakak bilang siapa tamu tak diundang? Kakak nikah dan masuk ke keluarga ini, berarti harta di rumah ini adalah milik bersama. Jangan mentang-mentang kakak bisa beli apartemen cicilan terus mau pamer ke keluarga suami. Mas Hendra cari, uang dibawa pulang dikasih ke kakak, terus kakak pakai uang itu buat beli rumah, dan di atas namakan nama kakak sendiri, mau nipu siapa Ibu udah bilang, kakak harus diajarin aturan jadi menantu, kalau enggak,
nanti kakak malah ninjak-ninjak kepala keluarga kami. Saya menoleh menatap Hendra dengan tatapan penuh permohonan bercampur harapan. Terakhir, saya menantikan seorang suami yang akan turun tangan meredakan kekacauan dan membela kehormatan istrinya. Namun tidak. Hendra menyesap air es, memasukkan sepotong daging ayam ke mulutnya, lalu berdecak. Udahlah, kamu ngalah dikit, dia kan masih muda, belum ngerti apa-apa. Ngomong, sepatah dua patah kata masa kamu masukin hati? Jadi kakak ipar itu harus tahu cara ngalah sama adik. Lagian rumah ini juga kan aset bersama dari hasil jerih payah kita berdua. Omongan ibu ada benarnya juga. Kamu jangan perbesar masalah ini. Malu kalau sampai ditertawakan tetangga. Sampai pada titik ini, batas kesabaran saya telah hancur sepenuhnya. Pembelaan, buta, kepengecutan Hendra, dan sikap kurang ajar Hana yang tak ada habisnya, telah menghancurkan semua upaya saya untuk menjaga kerukunan. Saya tidak bisa membiarkan diri saya diinjak-injak sedetik pun lagi. Saya berdiri dengan cepat, tangan kanan saya mengayun, mendaratkan sebuah tamparan, keras dan tegas tepat ke wajah Hana. Suara tamparan nyaring bergema di tengah ruangan yang sunyi. Tenaga tamparan itu begitu kuat hingga Hana terhuyung dan jatuh ke kursi berlapis kulit. Ia memegangi sebelah pipinya yang memerah, matanya terbelalak karena terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kamu berani mukul aku? Hana berteriak dan berniat menerjang untuk mencakar saya. Nugroho juga buru-buru berdiri dan menyingsingkan lengan bajunya. Hendra dengan panik ikut berdiri dan membentak keras, "Lintang, kamu gila ya? Berani-beraninya kamu mukul adikku?" Saya mundur selangkah, wajah saya sedingin es, tatapan mata saya setajam baja. Menyapu ketiga orang yang berdiri di depan saya. Saya dengan tenang memasukkan tangan ke saku, mengeluarkan ponsel pintar saya. Saat itu juga, saya menekan nomor saluran siaga kepala keamanan apartemen. Begitu telepon diangkat, saya berbicara dengan jelas dan tegas setiap kata. "Selamat malam Pak Hasan, saya Lintang dari unit 120. Tolong Bapak segera kirimkan 3 orang satpam ke unit saya. Saat ini ada 2 orang asing yang menyusup ke rumah saya secara ilegal, melakukan tindakan mengganggu ketertiban, dan menghina kehormatan saya. Saya minta dibuatkan berita acara dan tolong usir mereka dari gedung ini sekarang juga. Kalau Bapak tidak turun tangan, saya akan lapor ke Polsek." Saya menutup telepon, saya meletakkan ponsel di atas meja. 3 orang di hadapan saya mematung. Mereka terkejut dan tak berkutik menghadapi tindakan saya yang tegas dan tanpa kompromi. Hana tidak berani lagi berteriak. Nugroho pucat pasi dan mundur ke belakang. Sementara Hendra melebarkan matanya menatap saya seolah sedang melihat orang yang sama sekali asing. Makan malam pertama di kehidupan pernikahan kami, secara resmi telah berubah menjadi badai yang merobek semua topeng kemunafikan. Belum sampai 5 menit kemudian, ketukan pintu bertubi-tubi terdengar. Pak Hasan, beserta 2 petugas keamanan berseragam rapi telah tiba. Pak Hasan yang merupakan purnawirawan TNI memiliki sifat yang tegas dan sangat disiplin dalam bekerja. Ia melangkah masuk ke rumah, tatapan tajamnya menyapu tumpukan koper yang berantakan, lalu berhenti pada Hendra, Hana, dan Nugroho. "Ibu Lintang, ada kejadian apa di sini? Siapa orang-orang ini?" "Menurut peraturan gedung tamu yang menginap semalaman harus didaftarkan secara resmi. Kenapa malah ribut-ribut begini?" Saya melangkah mendekati Pak Hasan. Suara saya masih mempertahankan ketenangan yang luar biasa. "Selamat malam Pak. Ini adik dari suami saya dan pacarnya. Mereka seenaknya membawa koper ke sini dan menuntut untuk tinggal dalam waktu lama tanpa persetujuan dari saya, pemilik sah unit apartemen ini. Baru saja dia juga melakukan tindakan menghina dan mencaci maki saya tepat di meja makan. Saya minta pihak manajemen mengusir 2 orang ini dari gedung, sekaligus membatalkan semua akses kartu cadangan untuk unit saya." Hendra yang wajahnya memerah berusaha menyelamatkan sedikit harga dirinya. "Pak Hasan, ini cuma salah paham saja. Ini adik saya, keluarga sendiri, istri saya. Lagi ngambek masalah sepele jadi cepat emosi dan manggil bapak-bapak. Maaf, merepotkan." Pak Hasan tanpa segan menepis tangan Hendra. "Mas Hendra, peraturan apartemen ini sangat ketat. Walaupun keluarga, kalau pemilik unit yang namanya tercantum di sertifikat hak milik yaitu Ibu Lintang tidak setuju, kami wajib mengusir orang asing dari area gedung untuk menjaga keamanan. Saya minta saudara dan saudari ini membereskan koper dan turun ke lobi sekarang juga. Kalau tidak, saya akan panggil polisi lingkungan untuk turun tangan." Menghadapi sikap tegas dari pihak keamanan gedung, Hana dan Nugroho hanya bisa saling pandang dengan ketakutan. Hana sambil menangis kesal memasukkan barang-barangnya kembali ke koper. Sebelum melangkah keluar dari pintu, ia masih sempat menoleh dan menatap saya dengan garang,
melontarkan ancaman akan mengadukan hal ini pada ibunya. Pintu yang berat itu kembali tertutup, mengembalikan ketenangan di dalam rumah, tetapi suasana di dalam justru terasa sangat pengap. Saya berjalan mengunci pintu dari dalam, berbalik, dan menyilangkan tangan di dada menatap Hendra. Ia duduk termangu di sofa, tak berani mengangkat wajah menatap saya. Sekarang kamu kasih tahu saya, kenapa Hana bisa punya kartu akses untuk keluar, masuk rumahku dengan bebas seperti tempat tak bertuan? Kartu akses cadangan cuma, aku buat satu untuk jaga-jaga kalau hilang, dan selalu aku simpan di dalam berangkas. Hendra tampak salah tingkah, menggosok-gosokkan kedua tangannya, dahinya berkeringat. Ia ragu-ragu mengakui, beberapa hari sebelum hari pernikahan, Ibu datang buat bantu beresin kamar pengantin kita. Ibu lihat ada kartu akses di laci meja rias, jadi ibu ambil dan kasih ke Hana. Ibu bilang biar gampang kalau adiknya mau ke Jakarta ada tempat buat istirahat. Aku pikir ini masalah kecil, aku nggak mau kamu kepikiran sebelum hari pernikahan, makanya aku rahasiakan. Saya tertawa, tawa yang penuh rasa pahit dan perih. Masalah kecil? Kamu menganggap tindakan ibumu yang seenaknya menggeledah barang pribadiku, mencuri kartu akses, dan memberikannya pada orang lain sebagai masalah kecil? Kamu bersekongkol dengan kelancangan itu dan membenarkannya dengan kata keluarga sendiri. Sifat kalian benar-benar menakutkan. Belum sempat Hendra membela diri lebih jauh, ponsel di atas mejanya berdering keras. Layarnya menampilkan tulisan ibu tersayang. Hendra dengan canggung berniat mengangkatnya. Namun dengan cepat saya merebut ponsel itu. Langsung menekan tombol terima dan mengaktifkan pengeras suara loudspeaker. Suara ibu, tari yang melengking menusuk gendang telinga langsung terdengar. Hendra, kamu sudah diperbudak istrimu ya? Menantu kurang ajar macam apa? Baru masuk rumah suami 3 hari udah berani mukul adik ipar dan ngusir adik suaminya ke jalanan. Malam-malam buta begini, dia pikir punya apartemen rongsokan terus, mau jadi ratu. Hah? Suruh dia buka pintu sekarang juga biarin Hana masuk, kalau enggak, ibu enggak akan sudi mengakui kamu lagi. Sebelum Hendra sempat membuka mulut, saya dengan dingin angkat bicara. Halo, ibu, ini Lintang. Saya tidak tahu bagaimana didikan yang ibu terima, tapi di keluarga saya, orang tua saya mengajarkan bahwa kalau mau masuk ke rumah orang lain harus minta izin, kalau mau mengambil barang orang lain harus bertanya. Dulu, apartemen ini saya beli sendiri dengan uang keringat saya sejak sebelum kenal Mas Hendra. Di sertifikat hak milik, cuma ada nama saya sendiri. Mas Hendra tidak menyumbang sepeser pun, apalagi ibu. Mulai sekarang dan seterusnya, siapapun dari pihak keluarga suami, termasuk ibu, kalau tidak ada izin dari saya, jangan harap bisa melangkah masuk melewati pintu ini. Menantu kurang ajar. Ibu mertua di ujung telepon seolah tidak percaya dengan telinganya sendiri. Ia terbata-bata hendak memaki, tetapi saya tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya. Saya menekan tombol rekam panggilan sebagai bukti, lalu menutup telepon dengan tegas. Saya menoleh menatap Hendra, suara saya setajam pisau. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam hati manusia. Saya mengerti sekarang. Kamu adalah anak yang berbakti pada ibumu, saya tidak menyalahkan. Tapi batasan saya, jangan harap kamu bisa melanggarnya. Malam itu juga, saya mengangkat telepon dan memanggil jasa tukang kunci 24 jam. Hanya 30 menit kemudian, tukang kunci datang dan membongkar total kunci lama, menggantinya dengan sistem kunci pintar yang terintegrasi dengan pemindai wajah dan sidik jari generasi terbaru. Saya sendiri yang mengatur sistem keamanannya, agar hanya menyimpan sidik jari saya. Hendra duduk diam seperti patung batu di sofa, menyaksikan semuanya dari awal hingga akhir. Ia paham bahwa kekuasaannya di rumah ini, bersamaan dengan sifat pengecutnya yang memuakkan, telah saya cabut sepenuhnya hanya dalam satu malam, yang penuh badai. Pintu pernikahan saya rasanya perlahan mulai tertutup, membuka sebuah pertempuran tanpa kompromi di mana saya harus berjuang sendiri untuk melindungi martabat saya. Setelah semalaman panjang hampir tidak tidur, saya terbangun dengan mata bengkak dan kepala yang sakit seperti ditimpa palu. Suasana di apartemen menjadi lebih pengap dari sebelumnya. Hendra bangun sejak pagi-pagi buta, dengan diam berganti pakaian lalu menenteng tas pergi bekerja lebih dulu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada saya. Keheningannya tidak membuat saya peduli. Hati saya saat ini sudah sangat dingin. Saya menyeduh secangkir kopi hitam pekat, duduk menatap kekosongan kelabu di luar jendela apartemen, berusaha menata kembali kekacauan di kepala saya. Sekitar pukul 3 sore, ketika saya sedang sibuk menyelesaikan persetujuan rencana kampanye media di kantor, ponsel di meja saya bergetar. Layarnya menampilkan nama ibu mertua. Saya mengerutkan kening, berniat menekan tombol tolak, namun akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Saya ingin tahu,
Setelah kejadian semalam, apa yang akan dikatakan Ibu Tari? Suara Ibu Tari di ujung telepon terdengar lembut dan manis, begitu manis hingga sulit dipercaya, sangat kontras dengan sikap kasarnya yang memaki-maki membabi buta semalam. Ia menanyakan kabar kesehatan saya, bertanya apakah pekerjaan saya sedang sibuk. Setelah serangkaian basa-basi kosong, barulah Ibu Tari masuk ke inti masalah. Dengan lembut ia berkata, nanti malam kalian berdua mampir ya ke rumah Bapak dan Ibu untuk makan malam. Ada sedikit kesalahpahaman di keluarga, orang yang satu keluarga nggak boleh simpan dendam lama-lama. Duduk bareng makan semeja, nanti semuanya juga bakal beres. Saya tahu betul ini bukan sekadar makan malam biasa, karakter ibu mertua saya selama ini sangat menjunjung tinggi gengsi dan sangat kolot. Seseorang yang baru saja diultimatum dilarang datang oleh menantunya tadi malam. Kini malah merendahkan diri menelepon mengundang makan, pasti ada perhitungan yang lebih besar di baliknya. Meski hati penuh keraguan, saya dengan tenang menerima undangannya. Saya ingin berhadapan langsung untuk melihat trik apa yang akan mereka mainkan. Sepulang kerja, saya memesan taksi online dan langsung menuju rumah mertua saya. Di daerah Tebet, Hendra sudah ada di sana lebih dulu. Begitu melangkah masuk, yang terpampang di mata saya adalah pemandangan seluruh keluarga sedang berkumpul bahagia mengelilingi hidangan makan malam yang mewah. Bapak mertua, saya, Bapak Haryo, duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki minum teh hangat. Hana dan Nugroho sedang sibuk membantu Ibu Tari merapikan piring dan mangkuk. Melihat saya masuk, Hana langsung memalingkan wajah ke arah lain. Sedangkan Ibu Tari, dengan sigap berlari menyambut, menggenggam tangan saya, dan menarik saya ke meja makan, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Makan malam itu berlangsung dalam suasana canggung yang menyesakan. Semua orang saling mengambilkan makanan untuk satu sama lain, membicarakan hal-hal sepele yang tidak penting. Saya hanya makan sekadarnya, tetap diam dan menunggu. Dan, benar saja, saat makan malam baru berjalan separuh, Ibu Tari meletakkan mangkuk dan sumpitnya, berdeham untuk menarik perhatian seluruh keluarga. Ibu Tari menatap saya dan memamerkan sebuah senyuman yang bagi saya terlihat sangat palsu. Ia mulai bercerita tentang latar belakang keluarga Nugroho. Ia bilang keluarga pria itu di kampung sangat memegang teguh tradisi. Mereka mensyaratkan kedua anak itu setelah menikah harus punya rumah yang layak di sekitar Jakarta barulah mereka setuju untuk menikah. Orang tua Nugroho di kampung adalah petani yang tidak punya banyak biaya untuk membantu, sehingga beban sepenuhnya jatuh ke pundak pihak keluarga perempuan. Sampai di sini, Ibu Tari berhenti sejenak, tatapan matanya terpaku pada wajah saya, suaranya berubah memelas. Rumah Bapak dan Ibu ini sempit dan sudah tua, nggak bisa dijual. Kalian kan pengantin baru, pekerjaan stabil dan sudah punya rumah yang bagus. Ibu mikirnya, begini, namanya saudara sekandung itu harus saling membantu. Kalian sisihkanlah sedikit uang tabungan buat bantu adikmu Hana 300 juta, biar mereka berdua bisa bayar DP buat beli apartemen kecil di daerah Depok. Walaupun disebutnya bantuan, tapi nanti kalau mereka berdua sudah sukses, uang itu pasti dikembalikan ke kamu. Anggap saja amal sedekah kasih tempat bernaung buat adik sendiri. Mendengar kata-kata ibu mertua, perut saya rasanya mual. Membantu 300 juta rupiah, itu bukan angka yang kecil. Itu setara dengan tabungan saya selama bertahun-tahun menahan diri, tidak makan enak dan tidak beli baju baru, bekerja keras siang malam tiada henti. Mereka mengucapkannya dengan sangat ringan seolah sedang menawar sayur di pasar. Yang lebih menakutkan, mereka menggunakan kata bantuan, padahal nyatanya itu adalah pemerasan terang-terangan, memanfaatkan nama ikatan keluarga untuk menjerat saya. Saya perlahan menoleh menatap Hendra. Suami saya masih saja menunduk menyuapkan nasi ke mulutnya dan mengunyah tanpa ekspresi. Ia sama sekali tidak mengangkat wajahnya, tidak tampak terkejut, juga tidak punya niat untuk bersuara membela istrinya atau menolak permintaan tak masuk akal dari ibunya itu. Keheningan Hendra telah membongkar semuanya. Dia sudah tahu sebelumnya tentang seluruh rencana ini, bahkan jangan-jangan dia sendirilah yang menjadi kaki, tangan dan memberi ide kepada ibunya. Kekecewaan di dalam diri saya berubah menjadi suatu emosi yang sedingin es, hening hingga terasa menakutkan. Saya tidak meledak marah, tidak menangis meraung-raung, tidak menggebrak meja seperti wanita yang kehilangan kendali pada umumnya. Saya menarik selembar tisu, menyeka mulut saya dengan pelan. Saya menatap lurus ke mata Ibu Tari, bibir saya tersenyum tipis yang hambar. Ibu, uang 300 juta itu bukan daun yang bisa dipetik dari pohon. Kami baru saja menikah, masih banyak biaya yang harus diurus. Uang di rumah semuanya ada di deposito berjangka, nggak bisa asal mau ditarik kapan saja. Masalah ini terlalu besar. Saya nggak bisa memutuskannya sendiri sekarang. Biarkan saya pulang dan, Boy, periksa dulu rekening bersama kami.
baru bisa dipikirkan lagi. Mendengar ucapan saya, Ibu Tari tampak gelisah. Ia berniat membuka mulut untuk menambah beberapa kalimat paksaan. Namun Bapak Haryo dengan cepat menendang kaki istrinya di bawah meja. Ia buka suara untuk meredakan suasana, ini urusan besar, biarkan anak-anak memikirkannya matang-matang. Makan malam perdamaian itu berakhir dengan rasa kesal yang tertahan dari pihak keluarga suami. Sementara saya melangkah keluar dari pintu dengan kepala yang sangat dingin, sadar sepenuhnya bahwa saya akan menghadapi kenyataan yang jauh lebih kejam. Kembali ke apartemen saya, rasa lelah yang luar biasa menyergap saya. Hendra, setelah mandi langsung naik ke kasur, menarik selimut dan tidur dengan pulasnya. Suara dengkurannya terdengar teratur di kamar yang sunyi. Berlawanan dengan ketenangan suaminya, pikiran saya menegang bak senar gitar. Permintaan uang 300 juta dari ibu mertua terus terngiang di telinga. Ini sangat tidak masuk akal. Keluarga suami saya tidak semiskin itu sampai harus menadahkan tangan meminta uang sebesar itu pada menantunya. Apakah mereka mengincar hal lain? Mengingat sikap diam Hendra yang mencurigakan, saat makan malam tadi, sebuah firasat buruk tiba-tiba melintas di benak saya. Sebelum menikah, untuk menunjukkan kepercayaan dan transparansi, kami berdua telah membuka sebuah rekening bank bersama. Seluruh uang sumbangan, amplop, pernikahan dari kedua belah pihak keluarga, bersama dengan uang tabungan bersama yang telah kami kumpulkan selama setahun pacaran, semuanya ditransfer ke rekening ini. Saldo awalnya mencapai hampir 600 juta rupiah. Saya berjingkat turun dari ranjang, berjalan ke ruang tamu dan menyalakan laptop. Cahaya biru dari layar menyinari wajah saya di tengah malam yang hening. Saya mengakses sistem M-Banking, memasukkan nama pengguna dan kata sandi, menunggu kode verifikasi yang dikirim ke ponsel. Tangan saya tiba-tiba bergetar, pelan. Begitu halaman antarmuka rekening muncul, yang terpampang di depan mata adalah angka yang membuat jantung saya seolah berhenti berdetak. Total saldo saat ini hanya tersisa kurang dari 300 juta rupiah. Uang 300 juta telah raib tanpa jejak. Saya mengucek mata, mengira saya salah lihat. Tapi tidak, angka itu terpampang, jelas di layar. Tidak mungkin salah, saya segera beralih ke menu riwayat mutasi rekening. Barisan notifikasi muncul, dengan sangat jelas. Tepat di hari kedua setelah resepsi pernikahan, yang berarti sebelum hari di mana adik perempuan suamiku membawa kopernya ke rumah dan membuat keributan, ada sebuah perintah transfer dalam jumlah raksasa. Nominal uang, 300.000 rupiah, penerima, Tari Haryo. Berita transfer dari Hendra. Dunia seakan runtuh di bawah kaki saya. Tari Haryo adalah nama ibu mertua saya. Hendra diam-diam telah menguras separuh dari uang hasil keringat dan air mata di rekening dana bersama kami untuk ditransfer langsung kepada ibu kandungnya tanpa mengatakan sepatah kata pun pada saya. Tindakan ini tidak ada bedanya dengan perampokan terang-terangan tepat di dalam rumah sendiri. Amarah meledak dengan hebatnya, membakar habis semua batas kesabaran terakhir. Saya berdiri tiba-tiba, membawa laptop dan melangkah lurus ke kamar tidur. Saya merentangkan tangan dan menarik kasar selimut tebal yang menutupi Hendra. Saya menyalakan sakelar lampu hingga terang benderang. Hendra terkesiap bangun, menutupi matanya yang silau. Ia menggerutu menanyakan apa yang sedang saya lakukan di tengah malam buta. Saya tidak bicara sepatah kata pun, membanting laptop ke atas kasur, menunjuk layar yang menampilkan riwayat mutasi rekening. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Kemana perginya uang 300 juta di rekening bersama kita? Coba jelaskan soal uang yang ditransfer ke ibumu tepat pada hari kedua setelah kita menikah. Kamu anggap saya ini apa di rumah ini? Kuda tunggangan yang bisa diperas hartanya oleh keluargamu, iya kan? Hendra melirik layar, wajahnya mendadak pucat pasi. Ia gelisah menggaruk-garuk kepala, berusaha mencari alasan untuk menutupi. Ia duduk tegak, merendahkan suaranya untuk membujuk saya. Sayang, tenang dulu, dengerin penjelasanku. Ibu belakangan ini kesehatannya menurun. Apalagi lagi pusing mikirin pernikahan Hana. Keluarga pihak laki-laki terlalu mendesak, ibu butuh uang besar buat DP rumah untuk Hana. Aku lihat di rekening kita ada uang nganggur yang belum terpakai, jadi aku kasih pinjam ke ibu buat urusan itu. Aku ini anak sulung laki-laki. Kalau ada masalah keluarga, aku nggak bisa diam aja. Namanya keluarga ngapain sih hitung-hitungan? Cuma uang, segitu. Nanti kalau adiknya udah nikah, pelan-pelan ibu juga bakal ganti. Kata-kata pembelaan Hendra membuat saya jijik sampai ingin muntah. Kasih pinjam, sebuah nominal besar yang setara dengan harga kekayaan seumur hidup bagi banyak pekerja kecil, dia dengan berani memutuskan sendiri secara diam-diam, menyelundupkannya untuk ibu kandungnya. Lalu menggunakan dua kata kasih pinjam untuk menutupinya. Uang sumbangan dari pihak keluargaku, uang hasil keringatku yang kuperas dengan begadang bermalam-malam.
Dengan kapasitas apa kamu berani-beraninya mengambil dan meminjamkannya pada keluargamu? Kalian menganggap saya sebagai mesin pencetak uang, sebagai mesin ATM yang bisa dikuras isinya untuk melayani tuntutan gak masuk akal keluarga ini, kan? Tadi malam di rumah ibumu, dia masih dengan santainya minta saya ngeluarin uang 500 juta lagi. Kalian sekongkol, main sandiwara buat ngeruk hartaku. Kamu benar-benar penipu murahan yang pengecut. Mendengar saya memaki, harga diri Hendra tersentil, amarahnya pun meledak. Ia menunjuk tepat ke wajah saya. Tutup mulutmu, aku ini suamimu. Aku berhak memutuskan soal harta di rumah ini. Kamu nikah sama aku, berarti hartamu juga hartaku. Jangan dikit-dikit ngomong, ini uangmu. Kalau kamu egois dan perhitungan sampai ke sen-sennya begitu, siapa yang tahan nikah sama kamu? Pertengkaran sengit itu berakhir dengan suara bantingan pintu dari Hendra saat ia memeluk bantal dan pergi tidur di sofa ruang tamu. Saya duduk diam di tepi, ranjang, air mata jatuh berderai. Bukan karena saya menyayangkan uangnya, tapi karena saya menyadari sifat asli pria yang dulu pernah saya cintai. Suami saya tidak melindungi saya. Ia dan keluarganya memasang perangkap sempurna untuk menyedot darah dan daging saya. Malam itu, di dalam kegelapan yang sepi, sebuah keputusan yang bulat mulai terbentuk di benak saya. Saya tidak akan membiarkan mereka mencapai tujuan kotor ini. Keesokan paginya, saya pergi bekerja dengan suasana hati yang berat. Tubuh saya lelah setelah 2 malam berturut-turut tidak tidur nyenyak. Suasana di kantor tetap berisik dan sibuk seperti biasa. Saya duduk di depan layar komputer, berusaha fokus merevisi pesan kampanye untuk proyek klien, tetapi pikiran saya terus melayang pada lembar mutasi bank semalam. Kehilangan uang 300 juta adalah pukulan besar, tetapi yang lebih membuat saya ketakutan adalah keserakahan tak berujung dari keluarga pihak suami. Mereka tidak akan berhenti sampai di situ. Sekitar pukul 10.30 pagi, ponsel saya berdering. Nomor telepon yang muncul adalah nomor telepon kabel dengan kode area yang familiar dari sebuah bank komersial besar. Saya mengangkatnya, suara seorang wanita muda yang sopan terdengar. Selamat pagi. Mohon maaf, apakah benar ini dengan Ibu Lintang? Saya staf kredit dari Bank X Cabang Kuningan. Saat ini kami sedang memproses berkas pengajuan kredit pemilikan rumah, KPR, atas nama nasabah Ibu Hana. Di dalam berkas tersebut, pihak penjamin dan yang menjaminkan asetnya adalah suami Ibu. Bapak, Hendra menggunakan data apartemen atas nama Ibu untuk pendaftaran. Saya menelepon untuk melakukan verifikasi data dan mengundang Ibu sore ini untuk datang ke kantor cabang guna menandatangani berkas persetujuan penjaminan. Bu, telinga saya seketika berdengung. Jantung berdetak tidak beraturan di dalam dada. Saya harus menarik napas panjang agar tidak berteriak di tengah kantor. Hana mengajukan pinjaman bank untuk beli rumah, dan Hendra, suami saya, berani mengambil data pribadi saya, menggunakan sertifikat hak milik, SHM, apartemen, atas nama saya sendiri sebagai agunan, jaminan untuk pinjaman adiknya. Sebuah trik jahat yang kelicikannya tak pernah bisa saya bayangkan. Dengar baik-baik, Mbak, saya berusaha menekan setiap kata, suara saya tajam dan tegas. Saya tidak setuju menjadi penjamin untuk pinjaman apapun atas nama Hana. Saya juga belum pernah menandatangani selembar kertas pun untuk menyetujui apartemen saya dijadikan agunan. Apartemen itu adalah harta bawaan saya sebelum menikah. Kalau pihak bank Mbak tetap memproses berkas ini dengan dasar dokumen palsu atau tanda tangan yang bukan milik saya akan menyewa pengacara dan menuntut pihak bank serta semua pihak yang terlibat atas tuduhan penipuan dan penggelapan aset. Tolong dicatat dengan jelas di sistem kalian. Staf kredit di ujung telepon menjadi panik, terus-menerus meminta maaf dan berjanji akan segera menghentikan proses verifikasi berkas tersebut. Saya menutup telepon, keringat dingin mengucur di kedua pelipis saya. Mereka benar-benar telah merencanakan untuk menggadaikan rumah saya. Kalau hari ini, pihak bank tidak menelepon untuk verifikasi karena peraturan mewajibkan pemilik, agunan atau pasangan yang sah untuk tanda tangan, sangat mungkin Hendra secara diam-diam akan memalsukan tanda tangan saya untuk menyelesaikan prosesnya. Saya tidak bisa duduk diam menunggu mati. Saya meminta izin pada atasan untuk mengambil cuti setengah hari, lalu memesan taksi dan meluncur langsung ke rumah. Apartemen sepi, Hendra sedang berada di kantornya. Saya masuk ke kamar tidur. Pandangan saya menyapu meja kerja, komputer tablet iPad milik Hendra masih tergeletak di atas ranjang. Hendra sangat sering meletakkan barang sembarangan, dan biasanya menggunakan kata sandi yang sama untuk semua perangkatnya. Saya tahu memeriksa ponsel orang lain adalah pelanggaran privasi, tetapi dalam situasi genting seperti ini, saya tidak punya pilihan lain. Saya memasukkan deretan angka tanggal lahir Hendra,
layar iPad pun langsung terbuka. Aplikasi WhatsApp, WA, muncul tepat di layar utama. Saya menekan grup obrolan bernama Keluarga Besar Tercinta, menggulir ke atas, untuk membaca pesan-pesan yang dikirim dalam beberapa hari terakhir. Tangan saya gemetar hebat karena amarah. Ibu Tari mengirim pesan, "Hendra, gimana urusan sertifikat rumahnya Lintang? Pihak keluarganya Nugroho udah desak terus. Kalau nggak ada rumah, pertunangannya mau dibatalkan. Kamu bujuk istrimu buat tanda tangan surat penjaminan bank Gih. Paksa aja dia keluarin uang. Karena rumah itu atas nama dia, ya digadaikan dulu aja beberapa tahun, nanti gampang ibu cari alasan jual tanah di kampung buat tebus lagi." Hendra membalas, "Aku udah foto KTP-nya Lintang diam-diam, fotokopi sertifikat juga ada di laci. Aku lagi minta tolong kenalan di bank buat akalin berkasnya, bisa nggak dilewatin tanpa harus ada tanda tangan istriku." "Ibu tenang aja, rumah, emang dia yang beli, tapi sekarang kan dia udah jadi istriku, jadi harus ikut aturan keluarga suami." Hana ikut menimpali, "Bener tuh, ibu pakai aja rumahnya buat digadaikan. Si Lintang itu kan kaya raya, punya apartemen satu sih nggak ada artinya buat dia. Kalau si kakak ipar berdarah dingin itu nggak mau keluarin duit, ya kita ambil sendiri aja." Barisan pesan itu muncul dengan sangat jelas, membongkar konspirasi kotor dari sebuah keluarga yang berkedok sebagai orang berpendidikan. Mereka berhitung, licik, mencari segala cara untuk menginjak-injak hak dan aset saya demi mencapai tujuan egois mereka. Saya tidak meneteskan air mata setetes pun lagi. Rasa sakit telah menjadi dendam yang dingin. Saya menggunakan ponsel saya untuk memotret seluruh layar percakapan itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya ke dalam folder tersembunyi yang aman di cloud storage. Bukti-bukti ini adalah senjata paling tajam untuk melindungi diri saya dalam pertempuran yang akan datang. Mereka ingin bermain api dan bertindak licik, baiklah, saya akan tunjukkan kepada mereka betapa menakutkannya perlawanan dari seorang wanita yang didorong hingga ke sudut jurang. Setelah dengan hati-hati menyimpan seluruh bukti kotor dari grup obrolan keluarga suami, saya duduk diam di kursi kerja. Udara di dalam kamar begitu sunyi hingga saya bisa mendengar dengan jelas detak jantung saya yang berat. Saya tidak pernah menyangka, pernikahan yang padanya saya gantungkan begitu banyak harapan berubah menjadi medan perang berdarah, hanya dalam beberapa hari. Singkat, mereka tidak hanya mengincar uang tabungan hasil keringat saya, tetapi juga punya niat jahat untuk merampas satu-satunya tempat bernaung yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Kebodohan dan keserakahan Hendra beserta keluarganya telah mendorong saya ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Saya tahu saya tidak bisa menunda walau sedetik pun. Saya berdiri, berjalan menuju sudut kamar, menggeser lukisan pemandangan di dinding untuk menyingkap brankas yang tertanam di dinding. Menekan kode rahasia yang familiar, pintu brankas yang berat pun terbuka. Dengan hati-hati, saya mengeluarkan sertifikat hak milik, SHM, apartemen atas nama saya, dokumen identitas, buku tabungan pribadi, dan seluruh perhiasan emas yang diberikan oleh orang tua serta kerabat dari kedua belah pihak di hari pernikahan. Saya mengumpulkan semuanya ke dalam sebuah tas kulit besar dan menguncinya dengan rapat. Barang-barang ini adalah keringat dan darah saya, sama sekali tidak boleh tersentuh oleh tangan siapapun di keluarga ini. Sore itu juga, saya meminta izin dari direksi perusahaan untuk cuti setengah hari. Saya memesan taksi langsung menuju kantor pengacara Pak Tirta, teman lama, ayah saya yang berspesialisasi dalam kasus perdata dan hukum keluarga. Pak Tirta, tahun ini usianya sudah di atas 60 tahun, bertubuh tegap, tatapan matanya tenang, dan sangat tajam. Duduk di ruang tamu kantor pengacara, saya memaparkan dengan jelas dan runtut seluruh kejadian sejak hari ketiga setelah pernikahan. Saya memperlihatkan kepada Pak Tirta foto mutasi M-Banking yang menunjukkan dana 300 juta telah dikuras, rekaman suara makian ibu mertua, dan juga tangkapan layar chat WhatsApp tentang konspirasi penipuan untuk menggadaikan apartemen. Pak Tirta mengenakan kacamata bacanya dan memeriksa setiap bukti dengan teliti. Wajahnya perlahan menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, ia melepas kacamatanya dan menatap saya dengan pandangan prihatin sekaligus kagum. "Nak Lintang, Om benar-benar terkejut dengan ketenanganmu. Banyak wanita ketika berada di situasi seperti ini biasanya panik, menangis meraung-raung, atau membuat keributan sampai lupa mengumpulkan bukti. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Secara hukum, Om tegaskan bahwa unit apartemen ini adalah harta bawaan yang terbentuk sebelum masa pernikahan. Nama kamu tercatat sebagai pemilik tunggal di sertifikat hak milik. Meskipun kamu sudah menikah dengan Hendra, dia tidak punya hak sedikit pun untuk memutuskan, menggadaikan, atau menjual rumah ini tanpa ada tanda tangan persetujuan tertulis darimu. Tindakan dia dan keluarganya yang
berniat memalsukan tanda tanganmu untuk mengelabui pihak bank adalah bentuk kejahatan pidana yang serius. Saya menghela napas lega. Beban berat yang menekan dada rasanya berkurang. Setengahnya, Pak Tirta menyesap teh hangat lalu melanjutkan. Tetapi mengenai uang 300 juta di rekening bersama itu, ini adalah aset yang terbentuk dari uang sumbangan pernikahan dan tabungan bersama dari kalian berdua. Oleh karena itu, hukum mengakuinya sebagai harta bersama dalam masa pernikahan. Tindakan Hendra yang secara sepihak menarik uang dalam jumlah besar dan mentransfernya ke ibu kandungnya tanpa persetujuanmu merupakan tindakan penggelapan harta bersama, Gana gini. Jika kalian bercerai, kamu berhak penuh meminta pengadilan agar memaksa Hendra mengembalikan separuh dari uang itu atau menggabungkannya ke dalam harta bersama untuk dibagi ulang. Om sarankan sekarang kamu bawa semua dokumen penting ini dan simpan di tempat yang paling aman, jangan taruh di rumah lagi. Untuk berjaga-jaga kalau dia bertindak nekat. Saya mengangguk, mencatat setiap nasihat berharga dari pengacara senior itu. Keluar dari kantor pengacara, langit Jakarta sudah menguning. Saya tidak kembali ke apartemen, melainkan memesan mobil dan langsung menuju kawasan Cibubur, tempat orang tua kandung saya tinggal. Rumah sederhana dengan halaman kecil yang ditanami bunga krokot itu mulai terlihat. Melihat anak perempuannya tiba-tiba pulang berkunjung di tengah minggu, ibu saya terburu-buru keluar dari dapur, tangannya masih memegang centong nasi. Matanya memancarkan kegembiraan namun juga terselip keheranan. Ayah saya yang sedang menyirami tanaman di halaman juga menghentikan pekerjaannya dan tersenyum ramah, menatap putrinya. Makan malam di rumah orang tua hari itu berlangsung dalam suasana hening. Saya tidak ingin menyembunyikannya lagi dari kedua orang tua saya. Saya menceritakan seluruh kebenaran pahit tentang keluarga pihak suami, tentang intrik dan rencana kotor yang mereka pasang untuk meraup uang saya. Mendengar itu, ibu saya menjatuhkan sumpitnya, air matanya berlinang. Beliau merasa kasihan pada putrinya yang bernasib malang, merasa sedih melihat pernikahan saya yang seumur jagung hancur berantakan. Ayah saya terdiam, kedua tangannya yang kapalan mengepal erat. Ia tidak banyak bicara, hanya menepuk pundak saya pelan, berpesan agar putrinya harus kuat. Bapak dan Ibu akan selalu jadi sandaran yang kuat buat kamu nak. Saya mengambil tas dan menyerahkan seluruh sertifikat rumah, surat identitas, diri, buku nikah, dan kantong perhiasan kepada ibu saya untuk disimpan. Selesai mengatur semuanya, saya pamit pada orang tua untuk kembali ke apartemen. Saya tahu ada peperangan besar menanti di depan mata, tetapi kini saya tidak takut lagi. Saya telah mengamankan amunisi dan persenjataan saya, siap menghadapi serangan apapun dari pihak keluarga suami. Akhir pekan tiba membawa hawa yang panas dan menyesakkan. Hendra selama beberapa hari ini masih bersikap diam. Sesekali melemparkan tatapan penuh selidik ke arah saya. Ia pasti sedang gelisah karena rencananya menipu saya untuk menandatangani surat penjaminan bank telah gagal total. Saya mengabaikan eksistensi suami di atas kertas ini, dengan santai menyeduh teh dan membaca buku di ruang tamu. Sekitar pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Saya berjalan melihat layar kamera pengawas, CCTV. Di lorong luar, pasukan besar dari keluarga suami sedang berkerumun. Di barisan paling depan, Ibu Tari, ibu mertua saya, berdiri, dengan wajah garang penuh aura membunuh. Di sebelahnya ada Bapak Haryo, bapak, mertua saya, dengan wajah kesal. Di belakang mereka adalah Bibi Tati dan Bibi Marni, dua bibi dari pihak keluarga laki-laki yang terkenal cerewet dan suka ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Saya menarik napas panjang, dengan tenang menekan tombol pembuka pintu. Begitu pintu terbuka, Ibu Tari langsung mendorong saya kasar ke samping dan melangkah, dengan beringas masuk ke dalam rumah. Seperti di tempat yang tak bertuan, anggota keluarga lainnya ikut mengekor, dengan santai menarik kursi sofa dan duduk. Hendra yang sedang ada di dalam kamar, mendengar keributan langsung berlari keluar. Melihat pasukan bantuan dari keluarganya tiba, wajahnya tampak girang, buru-buru menuangkan air untuk menjamu paman dan bibinya. Ibu Tari duduk menyilangkan kaki, melipat tangan di depan dada, dan menatap saya, sambil mengangkat dagu. Bibi Tati, bibi dengan wajah yang tajam, berdeham dan mulai melantunkan ceramah moral palsunya. Nak Lintang, hari ini keluarga besar dari pihak suami datang ke sini untuk meluruskan hal yang benar dan salah padamu. Anak perempuan kalau sudah menikah, harus ikut keluarga suami, mau susah atau senang juga harus sehidup semati. Hendra ini kan anak sulung, sementara Hana itu adik bungsunya. Sekarang adiknya, mau menikah dan lagi kesulitan keuangan, kamu sebagai kakak ipar malah pelit, ngunci pintu nggak bolehin adiknya masuk ke rumah, itu melanggar norma. Loh, uang itu hari ini ada, besok bisa habis, tapi saudara kandung itu abadi, selamanya.
Kalau kamu keluarin uang 300 juta buat bantu adikmu beli rumah, nanti, suami istri itu pasti bakal berterima kasih sama kamu seumur hidup. Kenapa kamu malah bersikap kejam begitu? Bibi Marni di sebelahnya ikut menambahkan. Betul itu. Sikap kamu yang begini, sama saja mencoreng arang ke wajah keluarga ini. Suami istri kalau ada masalah, bisa diselesaikan diam-diam di kamar. Ngapain kamu harus bikin ribut panggil satpam buat ngusir Hana keluar dari gedung? Kamu jadi menantu kok nggak tahu diri, nggak tahu cara ngehargain mertua. Hari ini kamu harus minta maaf ke Ibu Tari, terus rundingan sama Hendra buat tarik uang tabungan dan beresin masalah ini secepatnya. Mendengarkan khotbah moral palsu dari dua bibi ini membuat saya merasa konyol. Mereka berlindung di balik kata saudara untuk menutupi keserakahan yang tak berujung. Saya tetap berdiri tegak, mempertahankan sikap yang sopan, sama sekali tidak gentar menghadapi tekanan masa ini. Saya menoleh ke arah Bapak Haryo. Bapak, mertua saya. Sejak tadi beliau hanya diam. Bapak, Ibu, dan para bibi. Hari ini semuanya kumpul di sini untuk menceramahi. Saya terima. Tapi sebelum saya membuat keputusan, saya mau semuanya mendengar dan melihat hal ini, biar jelas siapa sebenarnya yang bertindak kejam dan licik di keluarga ini. Saya berjalan cepat ke ruang kerja, mengambil laptop dan map dokumen yang sudah saya cetak, lalu meletakkannya di atas meja kaca di hadapan mereka. Saya menyalakan komputer dan menyambungkannya ke speaker Bluetooth. Pertama-tama, saya memutar ulang rekaman suara panggilan telepon Ibu Tari pada malam ia memaki dan memaksa saya menyerahkan rumah agar Hana bisa tinggal. Suara makian yang melengking dan kalimat hinaan yang kasar menggema dengan sangat jelas ke seluruh ruang tamu. Wajah Ibu Tari mulai berubah, dari merah, padam menjadi pucat pasi. Bibi Tati dan Bibi Marni saling berpandangan, rasa percaya diri mereka di awal tadi kini luntur setengahnya. Selanjutnya, saya mengambil setumpuk bukti mutasi M-Banking yang sudah ada cap resminya, lalu membagikan satu persatu kepada setiap orang. Saya berbicara dengan lantang, ini adalah mutasi rekening bersama dari kami berdua, tolong perhatikan baik-baik. Tepat di hari kedua setelah pernikahan, Mas Hendra secara diam-diam menarik uang 300 juta rupiah dari uang sumbangan pernikahan dan tabungan bersama kami, lalu mentransfernya langsung ke rekening Ibu Tari. Tindakan ini tidak bisa disebut membantu, tapi ini adalah pencurian, ini penggelapan aset. Sebelum mereka sempat menata napas, saya membuka layar komputer dan menampilkan foto-foto tangkapan layar percakapan dari grup WhatsApp keluarga mereka dengan ukuran besar. Kalimat-kalimat yang merencanakan untuk menipu saya agar menandatangani surat penjaminan dan konspirasi untuk menggunakan SHM apartemen. Ini untuk digadaikan ke bank terpampang dengan sangat jelas, tak bisa disangkal, silakan dibaca semuanya. Ibu Tari, Mas Hendra, dan juga Hana sudah berkomplot untuk menipu saya. Kalian tidak menganggap saya sebagai keluarga, melainkan hanya sebagai mangsa empuk untuk diperas. Uang 300 juta yang kalian paksa saya serahkan tadi, sebenarnya adalah bentuk kelanjutan dari keserakahan kalian yang tak ada habisnya ini. Ruangan itu mendadak hening seperti kuburan. Bibi Tati dan Bibi Marni terdiam, menundukkan kepala tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka awalnya hanya mendengar cerita bohong Ibu Tari yang menangis mengeluh ditindas menantunya, sehingga mereka datang kemari berniat untuk pamer kekuatan. Siapa sangka mereka malah menyaksikan kebenaran yang begitu mengerikan ini. Bapak mertua saya, Bapak Haryo, wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia adalah orang yang menjunjung tinggi gengsi, sama sekali tidak menyangka istri dan anak-anaknya melakukan perbuatan serendah ini. Ia berdiri dengan kasar, menunjuk tepat ke wajah Ibu Tari dan Hendra dengan suara bergetar karena emosi. Kamu dan anak-anakmu benar-benar membuatku kehilangan muka. Orang-orang tak tahu malu. Setelah berkata demikian, Bapak Haryo berbalik dan berjalan lurus keluar dari pintu, pergi meninggalkan rumah. Melihat situasi berbalik merugikan, Bibi Tati dan Bibi Marni juga buru-buru berdiri, menenteng tas dan berniat kabur, bergumam pamit dengan alasan ada urusan mendadak. Ibu Tari tertinggal sendirian di sofa, terdiam kaku tak mampu membantah sepatah kata pun. Sedangkan Hendra menundukkan kepala ketakutan. Melihat ketegasan saya menutup laptop, menunjuk ke arah pintu utama dan menyatakan dengan dingin, sekarang ibu sudah paham kan kenapa saya nggak akan pernah mengeluarkan sepeser pun uang lagi? Semuanya sudah jelas. Rasa hormat terakhir saya untuk keluarga ini sudah habis tak tersisa. Silakan ibu pulang sekarang. Mulai sekarang urus hidup masing-masing, jangan harap ada yang bisa menyentuh hak dan aset saya lagi. Ibu Tari yang kesal berdiri, menghentakkan kakinya keras-keras, lalu berjalan keluar dengan gerutu. Sebuah pertempuran yang ditekan dengan dalih kasih sayang,
keluarga telah berhasil saya hancurkan sepenuhnya dengan argumen dan bukti yang tak terbantahkan. Setelah kejadian memalukan di apartemen saya, keluarga pihak suami tampaknya diam selama beberapa hari. Saya mengira mereka sudah tahu diri, menyadari kesalahan mereka, dan membuang niat untuk memata-matai harta saya. Namun, saya terlalu meremehkan ketidakmampuan mereka untuk merasa malu dan keserakahan mereka. Ketika didesak ke jalan buntu karena keluarga pihak laki-laki menuntut rumah sebagai syarat persiapan pernikahan, Hana dan Nugroho nekat mengambil langkah terakhir untuk menekan dan merusak nama baik saya. Itu terjadi pada suatu Selasa pagi. Ritme pekerjaan sedang sangat menegangkan. Saya sedang duduk di ruang rapat bersama klien untuk membahas strategi media untuk kuartal baru. Ponsel di saku saya tiba-tiba berdering terus-menerus. Resepsionis dari lobi lantai bawah memanggil, suaranya panik memberitahu bahwa ada 2 orang yang mengaku sebagai adik ipar, dan calon adik ipar saya sedang membuat keributan di ruang tunggu, bersikeras ingin bertemu dengan saya. Mereka menangis dan berteriak keras-keras, menarik perhatian banyak rekan kerja dan klien perusahaan di gedung tersebut. Tahu saya tidak bisa lari dari masalah, saya meminta maaf pada klien, menunda rapat, dan langsung berjalan menuju lift untuk turun ke lobi lantai 1. Begitu melangkah keluar dari lift, saya sudah mendengar suara tangisan yang bergema di seluruh area lobi yang luas. Hana mengenakan gaun yang kusut masai, duduk jatuh di atas sofa di area tamu, memegang sapu tangan dan terus-menerus menyeka air mata. Nugroho berdiri di sampingnya dengan wajah garang, terus meninggikan suaranya pada petugas keamanan yang berusaha meminta mereka keluar. Banyak karyawan kantoran yang lewat berhenti dan berbisik-bisik. Melihat saya muncul, Hana seolah menemukan harta karun, ia langsung melompat, berdiri, berlari ke arah saya, menunjuk wajah saya dan berteriak, "Bapak Ibu, sekalian, tolong lihat wajah asli perempuan ini. Dia manajer di perusahaan besar, gajinya puluhan juta, naik motor mahal, tapi dia itu wanita berdarah, dingin yang gak punya moral. Adik suaminya mau nikah, keluarganya lagi kesusahan butuh pinjaman 300 juta buat beli rumah peneduh dari hujan dan panas, tapi dia dengan kejam menolak. Dia menghasut suaminya buat menelantarkan orang tuanya, membuang saudara kandungnya sendiri. Kakak itu menantu yang jahat. Kakak mau dorong aku ke jalan buntu biar pernikahanku batal kan?" Nugroho pun ikut-ikutan berperan sebagai pria pembela kebenaran yang melindungi pacarnya. Ia meninggikan suaranya dan mencela, "Istri egois, cuma tahu nimbun uang buat diri sendiri, nggak tahu etika bermasyarakat." Bisik-bisik di sekeliling semakin besar. Tatapan penasaran dan menghakimi tertuju pada saya. Di lingkungan kantor, reputasi dan nama baik adalah hal yang sangat krusial. Mereka sengaja menggunakan trik menangis di tempat umum ini untuk menekan saya, dengan harapan saya akan merasa malu dan akhirnya menyerahkan uang 300 juta itu agar masalah selesai. Tetapi mereka memilih lawan yang salah. Saya bukanlah gadis lemah yang mudah tunduk pada trik murahan. Saya berdiri tegak, wajah saya tetap tenang, sama sekali tidak terlihat panik atau marah. Saya maju selangkah, berhadapan langsung dengan Hana dan Nugroho. Suara saya terdengar jelas dan lantang sehingga semua orang yang sedang menonton di lobi bisa mendengarnya. "Hana, sudah cukup sandiwaramu, kamu datang jauh-jauh ke tempat kerjaku untuk menuntut 300 juta. Kamu pakai istilah pinjam, tapi nyatanya kamu mau merampok. Kamu bilang saya berdarah dingin. Kalau begitu saya tanya, uang 300 juta rupiah di rekening bersama saya, dan suami yang secara diam-diam dikuras habis oleh ibumu dan Mas Hendra untuk diserahkan padamu? Kapan kamu mau mengembalikannya padaku?" Mendengar jumlah 300 juta itu disebut, Hana terkesiap, wajahnya langsung berubah. Ia gelagapan mencoba membantah. Kakak jangan fitnah. Siapa yang ambil uang kakak?" Saya tidak memberinya kesempatan untuk mengelak. Saya mengangkat ponsel, tinggi-tinggi, menyalakan layarnya dan memutar rekaman suara. Saya menekan setiap kata setajam silet. "Kamu butuh bukti? Saya punya mutasi rekening resmi dengan cap bank. Uangnya ditransfer langsung dari rekening saya ke rekening ibumu tepat di hari kedua setelah pernikahan kami. Saya juga punya rekaman pengakuan kamu dan ibumu tentang penggelapan uang itu. Kalian mencuri uang 300 juta saya, dan sekarang, belum puas, kalian datang kemari untuk minta tambahan lagi? Keluarga kalian mau jadikan saya tambang emas untuk digali seumur hidup? Apa kamu mau saya telepon polisi ke sini sekarang juga, bikin laporan atas tuduhan mengganggu ketertiban dan pemerasan?" Mendengar kata polisi dan pencurian, kerumunan di sekitar mulai berdengung. Situasi berbalik sepenuhnya. Tatapan simpati yang tadinya tertuju pada Hana kini berubah menjadi cemoohan dan rasa jijik. Bisik-bisik itu berbalik arah, mengkritik keluarga suami saya yang rakus dan tak tahu malu.
Orang yang paling syok saat ini justru adalah Nugroho. Ia membelalakkan matanya, menatap Hana. Ternyata fakta bahwa keluarga pihak perempuan diam-diam memeras uang kakak ipar dan mencuri 300 juta sama sekali tidak diketahuinya. Nugroho, selama ini mengira keluarga Hana adalah keluarga terhormat dan berada. Terungkapnya kenyataan yang memalukan di depan publik, dan tuduhan sebagai kaki tangan dalam percobaan pemerasan, membuat Nugroho sangat ketakutan dan malu. Nugroho menoleh, menatap garang pada Hana, lalu menepis tangan wanita itu dari lengannya. Ia menutupi wajahnya, menunduk, dan berjalan cepat keluar dari pintu putar gedung, meninggalkan Hana yang berdiri sendirian dengan kebingungan, melihat pacarnya pergi meninggalkannya, dan kebenaran kotornya dibongkar di depan puluhan pasang mata yang menertawakan. Hana tidak punya muka lagi untuk melanjutkan drama menangisnya. Wajahnya memerah padam, ia menutupi wajahnya dengan sapu tangan, lalu lari terbirit-birit keluar menuju keramaian lalu lintas ibu kota. Saya menarik napas dalam-dalam, mengangguk berterima kasih pada manajemen gedung dan rekan kerja, lalu berbalik masuk ke dalam lift untuk melanjutkan rapat saya yang tertunda. Mereka ingin membuat keributan, ingin menodai nama saya, tetapi pada akhirnya, merekalah yang menampar wajah mereka sendiri dengan sangat menyakitkan. Pertempuran terbuka telah usai, namun saya tahu gelombang besar sebenarnya masih bergolak menanti di belakang. Insiden di lobi perusahaan itu berlalu begitu cepat, mengembalikan sore yang relatif tenang di tempat kerja saya. Nugroho lari, dan Hana juga hilang ditelan rasa malu. Saya tahu rencana mereka untuk memeras uang menggunakan tekanan massa gagal total. Tetapi wanita-wanita seperti ibu mertua dan adik ipar saya pasti tidak akan bisa menelan kekalahan ini begitu saja. Sifat asli mereka adalah selalu merasa paling benar, dan saat tidak mencapai tujuan, mereka akan mencari segala cara untuk memfitnah orang lain. Tebakan saya sangat tepat. Malam itu, ketika saya baru saja selesai membersihkan sisa makan malam sendirian, ponsel yang saya letakkan di meja tiba-tiba bergetar tanpa henti. Rentetan notifikasi pesan baru masuk bertubi-tubi. Saya membuka ponsel untuk melihat, dan ternyata itu dari grup WhatsApp bernama Keluarga Besar Bani Haryo. Grup obrolan ini berisi lebih dari 50 anggota, mulai dari kakek nenek, paman, bibi, hingga kerabat dekat dan jauh dari pihak suami. Sejak menjadi menantu, Hendra memasukkan saya ke grup ini, tapi saya sangat jarang berbicara, biasanya hanya membaca pengumuman tentang acara keluarga, atau mengucapkan selamat Lebaran. Hari ini, grup yang biasanya sepi itu mendadak sangat aktif, dimulai dengan pesan panjang lebar dari Ibu Tari, ibu mertua saya. Ia menulis, dengan kata-kata yang sangat memelas, penuh drama playing victim, berperan sebagai korban. Ibu Tari menulis, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, tolong lihatlah aib keluarga saya. Keluarga saya kena musibah punya menantu yang kejam dan berdarah dingin. Mentang-mentang dia yang cari uang dan punya apartemen, dia ngerendahin keluarga suaminya. Baru 3 hari nikah, dia udah ngunci pintu dan ngusir adik, suaminya ke jalanan tengah malam buta. Saya sebagai mertua datang buat nasehatin, malah dia panggil satpam buat ngancam dan ngusir mertuanya. Sekarang, adiknya mau nikah, dari pihak laki-laki mendesak minta rumah, bukan cuma dia nggak mau bantu sepeser pun, dia malah nyamperin ke kantor bikin keributan, sampai Hana nangis histeris. Pacarnya sampai mau ngebatalin pernikahan. Dia mau nekan keluarga saya sampai mati. Menantu ini benar-benar kejam, saya nggak sanggup hidup lagi. Dengan seketika, tangisan palsu Ibu Tari memicu gelombang kemarahan di dalam grup kerabat tersebut. Orang-orang yang lebih tua, yang masih sangat kolot dan menganggap menantu perempuan harus tunduk total pada keluarga suami, mulai ikut mengkritik saya dengan kata-kata kasar. Pakde sesepuh keluarga angkat bicara, Hendra itu nikah tapi nggak bisa ngedidik istrinya. Menantu baru udah berani kurang ajar nginjak kepala mertua, itu namanya nggak berpendidikan. Lintang berbuat begitu sama aja mencoreng arang ke wajah keluarga besar Bani Haryo ini. Bibi kandung Hendra juga menimpali. Bener tuh, keluarga ini punya tata krama, nggak bisa mentolerir menantu yang durhaka. Lintang, cepat pulang dan sujud, minta maaf ke Ibu Tari, terus keluarin uang tabungan buat beresin masalah Hana. Keluarga sendiri jangan perhitungan, mati nggak bawa uang, kok. Puluhan pesan makian dan kritikan bertubi-tubi menyerang saya. Membaca barisan tulisan yang merobek-robek harga diri itu, saya merasa sangat miris. Mereka sama sekali tidak tahu duduk perkaranya, hanya mendengar sepihak dari kebohongan Ibu Tari lalu buru-buru menghakimi saya. Mereka menggunakan kata tata krama dan moral untuk memaksa saya menyetor harta dari hasil keringat saya. Jika saya wanita yang lemah, mungkin saya sudah hancur dan menangis memohon ampunan karena difitnah. Tapi saya yang sekarang bukan lagi pengantin baru yang lugu seperti kemarin. Saya tersenyum hambar,
mengambil laptop dan meletakkannya di pangkuan. Saya memutuskan untuk tidak berdebat dengan makian, melainkan menggunakan bukti, paling tak terbantahkan untuk membongkar wajah asli para pemain watak ini. Saya membuka aplikasi Word dengan hati-hati mengetik setiap kalimat. Saya menggunakan panggilan yang sopan dan terstruktur, menjabarkan seluruh kejadian, dengan urutan kronologis yang logis dan sangat objektif. Pertama, saya menyapa para tetua dalam keluarga besar tersebut. Kemudian saya menulis dengan jelas mengenai tindakan Ibu Tari yang menggeledah barang saya dan mengambil kartu akses tanpa izin untuk diberikan pada Hana. Saya menjelaskan, alasan saya memanggil Satpam adalah karena Hana telah melontarkan hinaan pada kehormatan saya di meja makan. Selanjutnya, saya melampirkan foto tangkapan layar mutasi rekening. Saya sudah memburamkan informasi rahasia pribadi, hanya menyisakan dengan jelas nama pengirim, nama penerima, Tari Haryo, jumlah uang, 300 juta rupiah, dan waktu transaksi. Saya menulis, Bapak Ibu sekalian, ini buktinya, uang sumbangan, pernikahan dan tabungan bersama kami telah ditarik diam-diam oleh Mas Hendra, lalu ditransfer ke Ibu Tari tepat pada hari kedua pernikahan. Hal ini dilakukan sepenuhnya di belakang saya tanpa persetujuan. Terakhir, saya meluncurkan pukulan telak. Saya melampirkan serangkaian tangkapan layar obrolan di grup WhatsApp keluarga besar tercinta, di mana tulisan Ibu Tari yang menyuruh Hendra memalsukan tanda tangan saya untuk menggadaikan apartemen terpampang sangat jelas. Saya menutupnya dengan satu paragraf singkat namun menohok. Saya berasal dari keluarga pekerja biasa. Aset yang saya miliki adalah hasil dari keringat, begadang, uang beras yang dihemat-hemat oleh orang tua untuk putrinya. Saya menikah dengan harapan membangun kebahagiaan, bukan untuk menjadi tambang emas, untuk dikuras dan ditipu. Saya menolak memberikan 300 juta lagi karena saya tidak bisa membenarkan tindakan melanggar hukum dan tidak bermoral ini. Saya mengirimkan kebenaran ini agar seluruh keluarga besar bisa menilai dengan adil. Saya membacanya sekali lagi, memeriksa dengan teliti setiap gambar, lalu menekan tombol kirim ke grup WhatsApp keluarga besar Bani Haryo. 1 menit berlalu, 5 menit berlalu, lalu 10 menit berlalu. Grup chat yang baru saja mendidih dan berisik seperti pasar yang bubar itu mendadak tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Tidak ada satupun yang berani memberi reaksi emotikon, tidak ada satupun yang berani mengetik satu huruf lagi. Bukti yang saya tunjukkan terlalu jelas, terlalu mendetail, dan tak bisa dibantah. Membaca pesan yang merencanakan penipuan untuk merampas rumah menantunya sendiri. Mungkin orang paling kolot di keluarga itu pun merasa merinding. Kebungkaman masa itu adalah jawaban paling jelas atas kemenangan saya. Ibu Tari terdiam kaku, tak mampu membantah sepatah kata pun. Malam itu, saya tidur sangat pulas. Tidur nyenyak yang langka sejak melangkah masuk ke dalam pernikahan penuh badai ini. Saya tahu saya telah memotong habis tangan manipulasi opini dari ibu mertua saya. Hari-hari berikutnya, setelah pertempuran di media sosial, suasana di rumah diselimuti keheningan yang menyesakkan napas. Hendra menjadi pendiam, pergi pagi, pulang malam, dan menghindari tatapan mata saya. Dia tahu betul bahwa keluarganya telah kehilangan semua harga diri di depan kerabat besar mereka. Namun, sifat pengecut dan keras kepala sepertinya sudah mendarah daging pada pria ini. Alih-alih duduk bersama istrinya untuk menyelesaikan masalah yang dibuat ibu dan adiknya, Hendra memilih untuk menghindar. Sebelum menikah, saya dan Hendra telah memiliki kesepakatan yang sangat jelas mengenai masalah keuangan. Setiap pengeluaran besar dalam keluarga, terutama yang melebihi 10 juta rupiah, harus melalui persetujuan kedua belah pihak. Itu adalah prinsip paling dasar untuk menjaga rasa saling menghargai. Namun Hendra telah melanggar prinsip itu sejak hari-hari pertama ketika ia menyelundupkan 300 juta untuk ibunya. Saya sempat mengira setelah semuanya terbongkar memalukan di grup WA keluarga, dia akan tahu batasan dan mengintrospeksi dirinya sendiri. Tapi saya salah, kesalahan yang sangat fatal. Jumat malam, saya duduk di sofa ruang tamu, dengan santai membuka aplikasi M-Banking di ponsel untuk mengecek riwayat pembayaran listrik dan air bulanan. Tampilan rekening bersama muncul, dan sekali lagi, angka yang tertera di sana menyiramkan air dingin ke wajah saya. Saldo rekening kembali berkurang. Uang 100 juta rupiah baru saja ditarik dari rekening tepat 2 hari yang lalu. Saya mengernyitkan dahi, menekan menu detail mutasi rekening. Baris pemberitahuan muncul dengan jelas. Penerima, Hana. Berita transfer, Hendra. Buat, adik. Tangan saya terkulai, meletakkan ponsel di atas meja kaca. Perasaan hampa, membumbung, menyelimuti seluruh pikiran saya. Saya tidak merasa marah, menggebu-gebu seperti saat menemukan hilangnya uang 300 juta sebelumnya. Saya juga tidak ingin berteriak, memaki,
atau menangis. Emosi terkuat dalam diri saya, seolah sudah diperas habis. Satu-satunya hal yang tersisa di dalam diri saya saat ini adalah sebuah fakta telanjang yang kejam. Manusia bernama Hendra ini tidak akan pernah berubah. Dia pada dasarnya adalah pria yang tak punya harga diri, rela menjual kepercayaan istrinya untuk menuruti tuntutan tak masuk akal dari keluarganya tanpa syarat. Suara kunci pintu terdengar. Hendra baru saja pulang dari acara minum-minum bersama rekan kerjanya. Wajahnya merah padam, tubuhnya menyengat bau alkohol. Melihat saya duduk diam di sofa, ia sengaja menghindar, melepas sepatu, dan berniat langsung ke kamar mandi. Berhenti di situ, suara saya datar, tidak tinggi tidak rendah, namun cukup kuat untuk menghentikan langkah Hendra. Hendra berbalik, mencoba tersenyum canggung untuk menutupi kegugupannya. Kamu, belum tidur? Udah malam loh. Saya mengambil ponsel dan memutar layar mutasi rekening ke arahnya. Kamu, transfer 100 juta ke Hana hari Rabu sore. Bisa kasih penjelasan terakhir padaku? Melihat bukti yang tak bisa dibantah, Hendra berhenti pura-pura. Ia mengusap wajahnya, mendesah pelan, aroma alkohol menguar dari mulutnya, lalu suaranya meninggi untuk mencari pembenaran. Pihak keluarga sana terus mendesak. Gara-gara kamu bikin ribut di kantormu. Kemarin, si Nugroho ngancam batalin pernikahan. Hana nangis sejadi-jadinya, sampai mau bunuh diri. Ibu jatuh sakit karena nanggung malu dari keluarga besar. Aku ini anak sulung, gak bisa diam aja lihat adik perempuanku hancur masa depannya. Uang 100 juta itu aku tarik buat diserahin ke dia biar bisa bayar vendor dan meredakan amarah keluarga sana. Harta bisa dicari lagi, tapi kalau saudara sekandung kenapa-kenapa, siapa yang tega? Kamu sebagai istri tuh, harusnya pengertian sama kesulitan suami. Kenapa kamu malah keras kepala terus, mendorong orang ke jurang penderitaan? Pembenaran tak tahu malu Hendra ini adalah tetes air terakhir yang memecahkan gelas kesabaran, menghancurkan sisa harapan tipis di hati saya. Ternyata di matanya, sayalah yang keras kepala. Sayalah yang kejam. Dia mengambil uang hasil keringat saya untuk diserahkan kepada orang-orang yang telah menginjak-injak, memaki, dan berencana merampas aset saya. Lalu berlindung di balik nama keluarga untuk mencuci dosa pencuriannya. Saya menatap dalam-dalam ke sepasang mata Hendra yang memerah. Suara saya terdengar seringan angin berlalu, namun sangat dingin. Saudara sekandungmu tak ternilai harganya, tapi keringat dan darahku adalah sampah. Kamu selalu menuntutku untuk mengerti keluargamu, tapi pernahkah ada satupun dari mereka yang menghargaiku? Kalian anggap saya ini mesin pencetak uang, mesin ATM yang bisa disedot isinya. Kalian membuat drama keluarga yang damai, tapi diam-diam menusukku dari belakang. Hendra menegang dan berteriak membalas, jangan melebih-lebihkan. Uang bersama, itu aku juga berhak pakai. Kalau kamu hebat, tuntut aja ke pengadilan. Aku nggak percaya kamu berani cerai cuma gara-gara uang receh begini. Kamu egois banget. Sih, siapa juga yang mau sama perempuan kayak kamu? Saya menggelengkan kepala pelan. Sudut bibir saya terangkat membentuk senyum datar. Uang receh? 400 juta rupiah, 300 juta di awal ditambah 100 juta yang barusan. Total setengah dari hartaku yang aku kumpulkan bertahun-tahun, kamu sebut receh, Hendra? Kamu pikir saya nggak berani ninggalin kamu? Kamu terlalu meremehkan. Saya berdiri perlahan, menatap lurus ke wajah pria yang dulu saya cintai dengan tulus. Saya menarik napas dalam, dan berkata dengan tegas kata demi kata. Kita akhiri saja sampai di sini, besok saya akan menyiapkan surat gugatan cerai. Mulai detik ini, saya dan kamu tidak punya urusan apa-apa lagi. Uang saya akan saya tuntut kembali lewat jalur hukum. Sedangkan keluargamu, urus saja diri kalian sendiri. Setelah selesai bicara, saya membalikkan badan dan berjalan lurus ke ruang kerja, menguncinya dari dalam. Meninggalkan Hendra yang berdiri terpaku di tengah ruang tamu yang dingin, dengan wajah terkejut setengah mati. Hati saya tidak sakit sama sekali, tidak ada air mata yang jatuh. Ketika kekecewaan sudah menyentuh titik terendah, manusia akan menemukan kedamaian dalam tindakan. Melepaskan keputusan bercerai adalah pembebasan paling indah yang saya berikan untuk diri saya sendiri. Pagi harinya berlalu dengan ritme yang tenang dan sangat tegas. Saya bangun pagi, menyeduh secangkir teh hangat, dan dengan hati-hati mencetak surat gugatan cerai sesuai format resmi pengadilan. Saya menulis nama dan menandatanganinya di sudut kanan bawah, lalu meletakkan kertas itu dengan rapi di atas meja di tengah ruang tamu. Setelah selesai, saya mengganti pakaian kerja yang rapi, memoles lipstik tipis, agar wajah terlihat lebih segar, lalu menenteng tas dan keluar dari rumah. Tujuan pertama saya bukanlah kantor, melainkan kantor hukum Pak Tirta. Pak Tirta sudah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan sesuai pembicaraan kami tempo hari.
Melihat surat gugatan cerai yang saya bawa, beliau mengangguk pelan, matanya memancarkan persetujuan. Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Tanya Pak Tirta dengan suara, baritonnya yang tenang. Sudah bulat Om. Saat rasa saling menghargai sudah hilang, pernikahan hanyalah sebuah penjara tak kasat mata. Saya mau menyelesaikan ini secepatnya supaya bisa menata hidup lagi. Bagus. Kalau begitu kita melangkah ke tahap selanjutnya. Pak Tirta mengeluarkan sebuah dokumen berstempel merah resmi dari kantor hukumnya. Ini adalah surat peringatan hukum resmi, somasi. Di dalam surat ini, Om sudah merinci semua tindakan penarikan harta Ganagini tanpa izin yang dilakukan oleh Saudara Hendra, termasuk 300 juta dan 100 juta yang baru saja ditransfer. Om menuntut dia untuk segera transparan dan mengembalikan kondisi aset bersama, seperti semula sebelum pengadilan memproses gugatan cerai. Kalau dia menolak, kita punya dasar yang kuat untuk menuntutnya atas tuduhan penggelapan dan penipuan. Pak Tirta berhenti sejenak lalu melanjutkan, untuk memberi tekanan ekstra, Om akan suruh staf mengirimkan dokumen ini via pos tercatat, langsung ke departemen HRD tempat Hendra bekerja, dan satu salinan lagi diserahkan langsung kepadanya. Pria yang gila gengsi seperti dia baru akan ketakutan kalau reputasi dan pekerjaannya terancam. Saya sangat setuju dengan taktik Pak Tirta. Mengirim somasi ke tempat kerjanya adalah pukulan telak yang menyerang psikologisnya, merobek topeng moralis palsu yang selalu Hendra jaga di depan rekan kerjanya. Sore itu saya minta izin pulang lebih awal. Saya mampir ke supermarket untuk membeli sedikit bahan makanan ringan, berniat memasak panci kecil tom yum, seafood untuk menghadiahi diri saya sendiri sebuah malam yang tenang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Tepat pukul 6 sore, suara kunci dibuka. Dengan kasar terdengar, Hendra menerjang masuk seperti angin topan. Pakaiannya berantakan, dasinya longgar, wajahnya merah padam karena marah sekaligus panik. Di tangannya, Hendra menggenggam erat amplop berlogo kantor pengacara Pak Tirta. Ia melangkah tergesa-gesa menghampiri saya, membanting amplop itu ke meja kaca, dan berteriak keras. Apa-apaan yang kamu lakuin ini, Lintang? Berani-beraninya kamu nyuruh pengacara ngirim somasi ke perusahaanku. Orang HRD panggil aku buat ditanya-tanya, sekantor pada ngeliatin aku sambil nunjuk-nunjuk. Kamu mau bikin aku malu, mau bikin aku dipecat, baru kamu puas. Hah? Kamu benar-benar ular, berbisa. Saya masih dengan tenang memotong sayur, tidak sudi mengangkat wajah untuk melihat tampangnya yang berkerut karena marah. Saya menjawab dengan santai, saya cuma melindungi harta saya yang sah secara hukum. Kamu diam-diam, mencuri 400 juta buat dikasih ke ibu dan adikmu. Kamu nggak tahu malu. Lantas, kenapa saat saya minta pengacara mengembalikan keadilan, kamu malah mencak-mencak, yang saya lakukan 100% sesuai aturan hukum. Kalau kamu ngerasa orang yang lurus, kenapa takut ditunjuk-tunjuk orang? Hendra melotot, napasnya memburu. Ia nyaris meledak dan berniat merampas keranjang sayur di tangan saya untuk melampiaskan amarahnya, namun tepat pada saat itu tatapannya terhenti. Ia melihat selembar kertas putih yang tergeletak, rapi di atas meja tamu, tepat di samping amplop somasi pengacara. Itu adalah surat gugatan cerai. Tanda tangan saya tertera jelas dan tegas dengan tinta biru. Hendra terpaku. Amarah yang meledak-ledak tadi mendadak kempis seperti balon yang bocor. Fakta yang ada di depan matanya membuat dia tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri bahwa saya cuma sedang ngambek dan menggertak. Diganggu reputasinya di kantor, dan sekarang diambang kehilangan seorang istri yang berpenghasilan bagus dan punya rumah yang layak. Sifat pengecut Hendra seketika muncul. Ia mengubah sikapnya 180 derajat. Suaranya merendah dan mulai bergetar. Ia melangkah maju mencoba meraih tangan saya, namun dengan cepat saya menarik diri. Lintang, kamu serius ngelakuin ini? Kamu benar-benar mau ninggalin aku? Kita baru nikah belum sebulan, masa gampang banget sih kamu bawa ini ke pengadilan? Aku tahu aku salah. Aku janji mulai sekarang gak akan transfer uang ke ibu lagi. Kamu cabut gugatannya ya, telepon pengacara suruh tarik somasinya. Masa depanku, nama baik keluargaku semuanya bergantung padamu. Sayang, kita mulai semuanya dari awal ya. Melihat pria pengecut yang sedang mengiba di depan saya ini, saya tidak merasa puas, juga tidak merasa iba. Saya hanya merasa lelah dan muak yang luar biasa. Sudah terlambat, Hendra. Saya berdiri, menatap tepat ke matanya. Saat kamu dan keluargamu berencana menggadaikan sertifikat rumah ini, pernahkah kamu ingat ikatan suami istri kita? Saat kamu memotong-motong uang hasil keringatku untuk keluargamu, pernahkah kamu kasihan padaku? Semua pintu sudah tertutup. Tanda, tangani surat itu, kemasi bajumu, dan pergi dari rumahku. Besok kita ketemu di pengadilan. Selesai berkata demikian, saya langsung masuk ke kamar, mengunci pintu dengan pelan, membiarkan Hendra berdiri hancur dan syok di tengah ruang tamu yang membeku.
Pertarungan hukum telah resmi dimulai, dan saya yakin sepenuhnya bahwa saya akan menang untuk merebut kembali kebebasan dan kedamaian saya. Keesokan paginya, matahari naik, membawa sinar hangat khas pagi hari. Hendra telah mengambil cuti kerja. Ia duduk termangu di sofa dengan penampilan, acak-acakan dan janggut yang belum dicukur. Sepanjang malam ia tak memejamkan mata, sesekali menghela napas panjang. Saya bangun dan beraktivitas seperti biasa. Saya merapikan pakaian, memakai sedikit lipstik agar wajah lebih cerah, dan sama sekali mengabaikan pria yang sedang duduk murung di ruang tamu. Saya tahu Hendra telah menelepon memberitahukan keluarganya tentang surat cerai dan somasi dari pengacara. Badai pasti akan datang, namun hati saya saat ini setenang permukaan danau tanpa riak. Sekitar pukul 9 pagi, ketika saya sedang duduk minum teh herbal bersiap membuka laptop untuk bekerja dari rumah, suara keributan dari lorong depan mulai terdengar. Mula-mula suara langkah kaki tergesa-gesa, lalu disusul suara gedoran, pintu yang keras hingga pintu kayu ek yang tebal itu bergetar. Suara tangisan, melengking yang familiar milik Ibu Tari terdengar, melolong-lolong bergema di seluruh lantai apartemen. Lintang, buka pintunya. Dasar menantu durhaka. Kamu mau bunuh keluarga kami, ya? Hendra itu anak baik dan bodoh. Dia nurut aja sama omonganmu, tapi kamu tega-teganya gugat cerai ke pengadilan dan manggil pengacara buat nuntut suamimu sendiri. Kalau kamu hebat, keluar sini, kita selesaikan sama ibu mertuamu ini. Bapak ibu tetangga semuanya. Coba lihat, menantu mentang-mentang banyak uang, punya rumah sendiri, malah ngunci mertuanya di luar. Dia mau ngusir dan ngehancurin keluarga suaminya. Suara tangisan Ibu Tari sangat memelas. Ia memukul-mukul pintu dengan tangannya, sesekali menepuk paha, lalu duduk ngemper di atas lantai ubin yang dingin di lorong apartemen. Pintu-pintu apartemen tetangga mulai terbuka sedikit. Beberapa tetangga mengintip karena penasaran. Suara bisik-bisik mulai terdengar. Di kepala Ibu Tari, ia pasti sangat yakin bahwa dengan trik meratap di tempat umum untuk memancing tekanan sosial, ia bisa memaksa saya merasa malu, membukakan pintu, dan menyuruhnya masuk. Untuk kemudian merobek surat gugatan cerai itu. Hendra yang duduk di sofa dengan wajah pucat buru-buru berdiri, berniat lari ke depan untuk membuka pintu agar ibunya berhenti membuat onar. Namun saya lebih cepat darinya. Saya mengangkat tangan menghentikan Hendra, tatapan saya tajam. Saya dengenas. Berdiri di situ. Rumah ini aset saya, nama saya yang ada di sertifikatnya. Tanpa izin dari saya, siapapun tidak boleh masuk. Kalau kamu buka pintu buat ibumu dan membiarkan dia bikin rusuh di dalam, saya akan tuntut kalian berdua dengan pasal pelanggaran masuk pekarangan orang tanpa izin. Hendra terpaku, tangannya lunglai tak berdaya. Saya dengan tenang kembali ke meja kerja, mengambil ponsel, dan menelepon polsek setempat. Suara saya terdengar jelas dan tanpa kepanikan sedikit pun. Saya menyebutkan alamat apartemen, nomor menara, dan lantainya dengan spesifik, lalu melaporkan bahwa ada seorang wanita tua yang sedang melakukan tindakan mengganggu ketertiban umum, berteriak-teriak menghina orang lain, dan menyebabkan gangguan keamanan serius di area lorong apartemen. Hanya 15 menit kemudian, dua petugas polisi lingkungan berseragam coklat, beserta Pak Hasan, kepala sekuriti gedung, telah tiba di depan pintu rumah saya. Suara handy-talkie yang gemerisik membuat tangisan Ibu Tari seketika berhenti. Melalui kamera CCTV, saya melihatnya dengan panik berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya. Wajahnya terlihat sangat ketakutan. Baru pada saat itulah saya perlahan menekan tombol membuka pintu. Saya melangkah keluar, tangan saya memegang sertifikat hak milik atas nama saya dan KTP saya. Saya mengangguk menyapa petugas kepolisian, lalu memaparkan kejadiannya dengan jelas. Selamat pagi Pak, saya Lintang, pemilik sah apartemen ini SHM bukti kepemilikan saya. Wanita ini adalah ibu mertua saya, namun saat ini saya dan suami sedang dalam proses perceraian karena konflik yang tidak bisa didamaikan, terkait penggelapan aset saya secara diam-diam oleh pihak keluarga suami. Pagi ini beliau sengaja datang kemari menggedor pintu, berteriak-teriak menuduh dan menghina nama baik saya di depan para tetangga. Saya minta tolong bapak-bapak untuk turun tangan, minta beliau pergi dari area ini untuk mengembalikan ketenangan bagi saya dan penghuni lainnya. Seorang polisi muda mengambil SHM saya dan memeriksanya dengan teliti, lalu beralih menatap Ibu Tari dengan tatapan tegas. Ibu ini benar ibu mertuanya Ibu Lintang? Masalah keluarga itu diselesaikan lewat hukum atau internal keluarga. Ibu tidak boleh datang ke area apartemen ini, lalu berteriak-teriak dan mengganggu ketertiban umum seperti ini. Kalau ibu masih terus menggedor pintu dan memfitnah, kami akan bawa ibu ke kantor polsek untuk dibuatkan berita acara pelanggaran ketertiban, dan kami minta ibu segera tinggalkan tempat ini sekarang juga. Ibu Tari mematung,
wajahnya pucat seakan tak ada darah tersisa. Ia biasanya terbiasa menindas, menggunakan suara keras untuk mengintimidasi orang lain, namun saat berhadapan dengan petugas yang berwajib beserta bukti-bukti hukum yang nyata, keberingasannya langsung menguap. Ia terbata-bata mencoba membela diri tapi tak ada satu kata pun yang keluar. Pak Hasan sang satpam juga ikut meminta Ibu Tari menuju lift dan turun. Terhina dan mati kutu, Ibu Tari menundukkan kepalanya, berjalan gontai berbalik arah, tak berani menatap tetangga-tetangga yang sedang berdiri menonton dan berbisik-bisik. Drama nangis-nangis murahan yang ditujukan untuk menyelamatkan sedikit harga dirinya yang palsu itu berhasil dihancurkan sepenuhnya. Malam harinya, suasana di rumah menjadi sangat berat. Hendra mengunci diri di ruang tamu. Ia menelepon seseorang cukup lama, dengan nada yang penuh keputusasaan dan kelelahan. Sekitar pukul 10 malam, Hendra diam-diam menarik koper besarnya dari sudut ruangan, mengumpulkan seluruh pakaian dan barang pribadinya lalu memasukkannya ke dalam. Sebelum menarik kopernya keluar pintu, Hendra berhenti dan menatap saya dengan pandangan yang rumit. Ada penyesalan, ada kesedihan, namun juga ada ketidakberdayaan yang mutlak. Ia ragu-ragu lalu mengucapkan kalimat singkat, "Aku pergi. Besok aku bakal minta pengacaraku hubungin pengacaramu untuk beresin semuanya. Semoga kamu damai di sini." Saya tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Pintu otomatis terkunci, mengeluarkan bunyi bip pelan di belakang Hendra. Rumah ini akhirnya benar-benar menjadi milik saya seutuhnya. Tidak ada lagi suara teriakan, tidak ada lagi intrik dan penipuan. Saya merentangkan tangan dan menarik napas dalam-dalam, merasakan kelegaan mengalir ke setiap sel di tubuh saya. Langkah pertama dari pembersihan ini telah selesai. Hampir seminggu setelah Hendra menarik kopernya pergi, pengacara Pak Tirta mengabari saya tentang pertemuan mediasi antara kedua keluarga. Meskipun semua bukti ada di tangan saya dan posisi hukum sepenuhnya menguntungkan saya, Pak Tirta menasihati agar penyelesaian secara damai melalui surat pernyataan hutang yang ditandatangani secara sukarela akan lebih baik untuk menghindari proses peradilan pidana yang panjang dan rumit. Saya setuju. Saya tidak ingin mendorong mereka hingga masuk penjara. Saya hanya ingin mengambil kembali tepat apa yang menjadi hak saya. Tanpa kurang satu sen pun. Pertemuan itu diadakan di ruang rapat besar di kantor pengacara. Ruang rapat itu didekorasi secara formal dengan meja kayu panjang, lampu kuning hangat, dan suara AC yang berdesir pelan. Orang tua saya sudah datang lebih awal. Ayah saya mengenakan kemeja biru muda, wajahnya tegas dan berwibawa. Ibu saya duduk di sebelahnya, menggenggam erat tangan saya, menyalurkan kekuatan. Tepat pukul 2 siang, keluarga Hendra muncul. Tidak ada lagi pasukan kerabat, beserta bibi-bibi cerewet seperti sebelumnya. Kali ini yang datang hanya Bapak, Haryo, Ibu Tari, Hendra, Hana, dan juga Nugroho. Mereka masuk dengan wajah kuyu dan lelah. Ibu Tari matanya bengkak, tak berani mengangkat wajah menatap keluarga saya. Nugroho menjaga jarak yang sangat kentara dengan Hana, sikapnya amat sangat canggung. Setelah kedua belah pihak duduk, Pak Tirta berdiri dan berdeham membuka mediasi. Ia membuka koper dokumen dan menaruhnya di meja. Lembar mutasi bank, transkrip dari rekaman suara, dan foto tangkapan layar WA. Pak Tirta berbicara dengan jelas, menganalisis secara gamblang pelanggaran hukum yang dilakukan pihak suami. Sebagai kuasa hukum yang sah dari klien saya, Ibu Lintang, saya tegaskan bahwa tindakan menarik uang total 400 juta rupiah dari rekening bersama untuk ditransfer ke Ibu Tari dan Ibu Hana adalah tindakan penggelapan harta bersama di masa perkawinan. Selain itu, rencana memalsukan tanda tangan untuk menggadaikan apartemen milik klien saya terindikasi kuat sebagai percobaan penipuan dan penggelapan aset. Klien saya tidak ingin memperbesar masalah, namun menuntut pihak keluarga Ibu Tari untuk bertanggung jawab mengembalikan seluruh uang 400 juta tersebut. Jika tidak, kami akan segera melimpahkan berkas ini ke pihak kepolisian. Mendengar kata kepolisian, Ibu Tari gemetar hebat. Ia tiba-tiba menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu, beralih menghadap orang tua saya dan memohon, "Bapak Besan, Ibu Besan, saya tahu saya salah. Saya bodoh, saya gegabah, makanya serakah dan berpikiran pendek. Tolong minta Lintang cabut gugatannya. Jangan seret kami ke polisi, jangan suruh kami bayar uang sebesar itu sekaligus, sekarang. Dari mana keluarga kami bisa dapat uang sebanyak itu? Hendra masih sangat cinta sama Lintang. Tolong beri mereka kesempatan lagi." Ayah saya dengan tenang memotongnya. "Ibu, jangan panggil kami Besan. Sejak Ibu menyuruh anak Ibu menguras habis uang hasil keringat anak saya, Ibu sudah tidak menganggap kami keluarga. Anak saya menikah dengan harapan punya suami yang baik, untuk bersandar, bukan untuk jadi tambang emas buat digali keluarga orang lain. Uang anak saya, dia yang kerja keras siang malam buat ngumpulinnya. Kalian yang ngambil.
kalian juga yang harus kembalikan. Itu hukum alamnya. Pengacara Pak Tirta mengeluarkan selembar surat pernyataan hutang yang telah disiapkan. Isinya dengan jelas menyatakan, Hana dan Ibu Tari mengakui telah menerima uang sebesar 400 juta rupiah dari sumber harta bersama Lintang dan Hendra. Mereka berkomitmen akan mengembalikan seluruh uang tersebut dalam jangka waktu 3 bulan, dicicil dalam 3 kali pembayaran. Nugroho, dengan kapasitas sebagai pacar dan orang yang terkait dengan niat pembelian rumah dari uang tersebut, juga diminta untuk tanda tangan sebagai saksi. Hana menggigit bibirnya sampai hampir berdarah, tangannya gemetar memegang pulpen. Ia menoleh meminta tolong, tapi Nugroho membuang muka. Nugroho sendiri sangat ketakutan terlibat masalah hukum. Ia langsung mengambil pulpen dan menandatangani kolom saksi untuk membuktikan dirinya bersih. Melihat pacarnya bersikap dingin, Hana menangis sesenggukan, menelan ludah pahit dan membubuhkan tanda tangannya di bawah tanda tangan ibunya. Selesai urusan utang piutang, Pak Tirta mengeluarkan surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani. Ia mendorongnya pelan ke arah Hendra. Mas Hendra, urusan aset sudah selesai. Rumah itu mutlak milik Lintang, dan utang 400 juta sudah disanggupi oleh keluarga Mas. Sekarang soal pernikahan, semuanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Mohon kerjasamanya tanda tangan di sini supaya kalian berdua bisa bebas. Hendra menatap lekat-lekat kertas putih bertinta hitam itu. Tangannya mengangkat pulpen namun menurunkannya lagi berkali-kali. Penyesalan yang mendalam tercetak, jelas pada kerutan di ujung matanya. Ia menyadari bahwa dirinya telah kehilangan seorang istri yang mandiri dan kuat, kehilangan sebuah keluarga yang sesungguhnya hanya karena kepengecutannya dan keserakahan yang buta. Bapak mertua yang duduk di sebelahnya menghela napas, menepuk keras bahu. Putranya seolah mendesaknya. Sadar tidak bisa lagi memutarbalikkan keadaan, dengan gemetar, Hendra menggigit gigi dan membubuhkan tanda tangannya di sebelah tanda tangan saya. Goresannya miring dan jelek, sama seperti pernikahan kami, yang singkat dan penuh badai ini. Mediasi selesai. Mereka pergi membawa tumpukan utang yang besar dan rasa malu yang tak terhapuskan. Sedangkan saya melangkah keluar dari kantor pengacara, menengadah menatap langit biru yang cerah. Hati saya terasa tenang, dan seringan awan yang berarak. Waktu berlalu tanpa terasa, tak terasa sudah 1 bulan sejak sidang mediasi di kantor pengacara. Hidup saya perlahan kembali ke jalurnya. Di akhir pekan, saya punya waktu untuk merapikan seluruh isi apartemen, mengemas barang-barang terakhir milik Hendra, dan mengirimkannya kembali padanya. Rumah yang luas ini, kini memiliki aroma baru, aroma minyak esensial serai dan lemon yang menyegarkan, serta aroma kebebasan. Kabar tentang mantan keluarga suami masih sesekali terdengar di telinga saya, dari beberapa kenalan. Kabarnya, setelah penandatanganan surat utang di kantor hukum, Nugroho pulang ke kampung halamannya dan menceritakan semuanya kepada keluarganya. Orang tua Nugroho adalah petani lugu, mereka sangat kaget melihat ketidakjelasan finansial dan keserakahan keluarga pihak perempuan. Mereka dengan tegas meminta Nugroho membatalkan pertunangan. Nugroho dilarang keras menikahi wanita dari keluarga yang penuh perhitungan dan penipuan seperti itu. Pernikahan Hana dan Nugroho resmi dibatalkan. Hana terpuruk dan mengurung diri di kamar, tak berani keluar menemui siapapun. Ibu Tari, setelah rentetan syok karena anaknya bercerai, anak perempuannya batal nikah, dan ditambah beban utang 400 juta yang harus dibayar kepada saya, tak sanggup menahan tekanan mentalnya. Tekanan darahnya melonjak drastis hingga harus dirawat inap di rumah sakit selama 2 minggu berturut-turut. Suatu malam, ketika saya sedang duduk merapikan pot tanaman dolar di balkon, ponsel saya berbunyi. Itu nomor baru, tapi begitu saya angkat, saya langsung mengenali suara lemah dan parau milik Ibu Tari. Lintang, ini Ibu. Saya berhenti beraktivitas, diam menunggu. Ibu Tari tidak lagi berbicara dengan nada melengking, tidak lagi memerintah atau memaki. Suaranya penuh dengan penyesalan. Ibu lagi dirawat di rumah sakit. Berhari-hari tiduran di ranjang rumah sakit, Ibu mikir banyak hal nak. Ibu sadar Ibu salah besar. Karena serakah, karena pilih kasih sama anak perempuan, Ibu udah ngancurin kebahagiaan Hendra, dorong Hana ke jalan buntu, dan kehilangan menantu sebaik kamu. Hendra tiap hari, sekarang minum-minum mabuk, dia menyesal banget. Ibu nelpon cuma mau bilang, minta maaf dari lubuk hati Ibu yang paling dalam. Apa kamu bisa mempertimbangkan buat ngasih Hendra kesempatan lagi? Ngasih keluarga ini kesempatan buat nebus kesalahan? Mendengar pengakuan terlambat dari mantan ibu mertua, di hati saya tak ada lagi dendam atau kebencian. Saya paham bahwa manusia, ketika jatuh ke jurang, keterpurukan dan kehilangan segalanya, baru akan menyadari nilai sesungguhnya dari apa yang pernah mereka miliki. Perubahan kesadaran Ibu Tari memang tulus,
Tetapi luka yang digoreskan keluarganya pada diri saya sudah terlalu dalam, tidak mungkin bisa ditambah lagi. Saya menarik napas panjang, suara saya terdengar lembut namun tegas. Ibu, saya, terima permintaan maaf Ibu. Saya ikut senang karena Ibu sudah menyadari akar dari semua masalah ini. Tapi ibarat gelas kaca yang sudah pecah berantakan, biarpun dipakai lem paling mahal untuk direkatkan kembali, tetap akan ada bekas. Retakannya nggak akan bisa menampung air seperti dulu lagi. Pernikahan saya dan Mas Hendra sudah berakhir. Saya tidak dendam lagi pada keluarga Ibu. Uangnya juga perlahan-lahan keluarga Ibu bayar tepat waktu. Anggap saja urusan kita sudah selesai. Saya doakan semoga Ibu jaga kesehatan, tenangkan pikiran, dan lekas sembuh. Semoga kedepannya keluarga Ibu bisa hidup lebih damai dan saling memahami. Setelah bicara demikian, saya perlahan menutup telepon. Perasaan yang begitu jernih membanjiri jiwa saya. Memaafkan dan melepaskan bukanlah untuk memberi anugerah kepada orang lain, melainkan untuk membebaskan hati kita sendiri. Beberapa hari setelah panggilan telepon itu, Pengadilan Agama Jakarta mengirimkan putusan cerai resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap. Saya memegang lembaran putusan itu di tangan dan tersenyum lega. Semua prosedur hukum telah selesai. Keluarga Hendra juga telah mengurus penjualan sebidang tanah kecil di kampung untuk melunasi sisa uang 400 juta saya. Aset saya utuh sepenuhnya. Saya mulai merenovasi ruang tempat tinggal saya. Saya menyewa tukang untuk mengecat ulang dinding ruang tamu menjadi warna krem yang hangat dan membeli beberapa lukisan pemandangan untuk dipajang. Kamar tidur tamu, yang tadinya menjadi sumber keributan saat Hana datang membawa koper, saya rombak total. Saya membongkar ranjang dan lemarinya. Saya merancangnya ulang menjadi ruang baca, kecil yang manis dengan rak buku kayu yang menjulang hingga ke langit-langit, sebuah kursi malas beanbag berwarna kuning cerah, dan jendela yang dibanjiri cahaya matahari. Pada akhir pekan, saya pergi berbelanja sendiri, dan menyiapkan sepanci kecil suki tom yum, seafood pedas asam yang mengepul. Saya memutar musik akustik yang menenangkan, membuka sekaleng minuman bersoda, dan duduk menikmati makan malam, sendirian di tengah ruangan yang hangat. Bel pintu berbunyi, kurir datang, mengantarkan paket buku baru yang saya pesan. Saya mengambil barang dan mengunci pintu kembali dengan sidik jari saya sendiri. Rasa aman dan kemandirian belum pernah terasa senyata ini. Melewati badai pernikahan yang seumur jagung ini, saya menyadari sebuah kebenaran yang mendalam. Dalam sebuah hubungan, terutama hubungan suami istri dan mertua, mengalah tanpa batas bukanlah kunci kebahagiaan. Itu hanya akan memupuk keserakahan dan keegoisan orang lain. Hanya ketika kita berani menetapkan batasan yang jelas, tahu cara menghargai diri kita sendiri, barulah kita bisa melindungi diri kita, berani melepaskan di saat yang tepat, dan berani menghadapi kenyataan betapapun pahitnya, adalah cara paling indah untuk menemukan kembali fajar dalam hidup kita. Kisah saya berakhir di sini, tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, yang tersisa hanyalah kedewasaan pikiran dan masa depan penuh cahaya yang menanti di depan mata para penonton sekalian. Menutup kisah penuh badai dari lintang, mungkin di hati kita semua tertinggal emosi yang sulit diungkapkan mengenai betapa rapuhnya hubungan yang berlindung di balik nama keluarga. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa mengalah secara buta tidak pernah menjadi kunci untuk menjaga kebahagiaan dalam sebuah pernikahan atau hubungan keluarga manapun. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah tentang betapa pentingnya menetapkan batasan pribadi boundaries dengan sangat jelas. Kita memang selalu dituntut untuk menghormati tata krama keluarga, namun pertama-tama, kita harus tahu cara melindungi kehormatan dan hasil jerih payah kita sendiri dari keserakahan tak berujung orang-orang di sekitar kita. Pelajaran kedua adalah tentang pengertian dan peran pasangan hidup. Sebuah pernikahan hanya akan benar-benar damai jika seorang suami tahu cara berdiri dan melindungi istrinya, bukan justru menggunakan kalimat saudara sekandung untuk menutupi perhitungan egois dan penipuan keluarganya. Gagal dalam pernikahan adalah hal yang tidak diinginkan siapapun. Namun, keberanian untuk melepaskan pada waktu yang tepat sama sekali bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah jalan keluar yang spektakuler untuk menemukan kembali langit yang damai bagi jiwa kita sendiri. Dunia ini pada dasarnya sangat adil. Orang yang hidup dengan tulus dan lurus akan menemukan kedamaian, sedangkan mereka yang menggunakan cara-cara licik dan kotor untuk meraup keuntungan, pada akhirnya hanya akan memanen buah pahit yang memalukan. Semoga kita semua selalu menjaga kewarasan, kemandirian, dan keberanian untuk memegang sendiri kemudi kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton yang telah meluangkan waktu berharga untuk mendengarkan kisah utuh hari ini. Kami doakan, semoga saudara sekalian selalu dilimpahi kesehatan dan kedamaian dalam hidup.
Terima kasih.